Green Mei dan saya telah menjadi musuh sejak kecil. Tetapi saya baru saja kembali ke rumah dan orang tua saya meminta saya untuk menemukannya. Plum hijau bahkan berbicara dengan liar. Aku, Shen Qingyue, tidak akan menyukainya bahkan jika aku mati. Sengaja Shen Ke. Untuk menjaga di depan keluarganya. Dan perasaan plastiknya. Saya hanya bisa meneleponnya. Takanai Shen Qingyue mengadakan pesta dengan sekelompok teman sekelas. Kemudian telepon di sebelahnya berdering. Song Jingyan duduk di sebelah Shen Qingyue. Setelah melihat panggilan dari nomor asing. Angkat telepon dan serahkan pada Shen Qingyue. Qingyue, nomor teleponmu. Shen Qingyue melirik ponselnya. Meskipun tidak ada catatan yang diberikan untuk nomor tersebut. Tapi sekilas, saya ingat nomor siapa itu. Shen Qingyue berkata dengan ringan, abaikan saja dia. Saya tahu siapa itu dan apa yang harus dilakukan. Song Jingyan mengangguk dan menutup teleponnya. Mungkin. Siapa yang mengejar Shen Qingyue lagi? Anak laki-laki SIM di sekolah benar-benar tidak ingin terlalu banyak. Shen Qingyue sudah mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada cinta. Anak laki-laki itu masih tidak tahu malu. Dia ingin kembali dan menjadi pacarnya. Saya sedikit kesal ketika telepon ditutup di sisi lain. Oke, kamu Shen Qingyue. Dia menutup telepon saya. Setelah 2,5 menit. Saya mendengarkan mobil di bagian bawah gedung Xiaonuan KTV. Menekan amarah di hatiku. Aku menelepon Shen Qingyue lagi. Shen Qingyue. Jika kamu berani menutup teleponku lagi kali ini. Saya sedang menelepon pada detik berikutnya. Matsui penuh dengan penghinaan. Itu datang dari telepon. Teman sekelas ini. Aku bilang bisakah kamu memiliki wajah? Qingyu tidak menjawab panggilanmu. Dan dia berusaha keras. Saya sedikit terdiam. Siapa pria ini? Saya harus khawatir tentang menelepon Shen Qingyue. Mungkinkah itu SIM Shen Qingyue? Meskipun aku membenci Shen Gou. Tapi aku harus mengakui. Shen Qingyue benar-benar tampan. Tidak memiliki beberapa pengikut kecil di sekitar itu tidak normal. Halo? Saya mencari Shen Qingyue. Bisa tolong? Apakah telepon kembali padanya? Kirim beberapa tahun untuk mencibir. Apakah Anda tahu siapa saya? Beraninya kau memerintahku seperti ini? Aku tidak mau mendengarkan omong kosongnya. Jawaban dingin aku tidak tahu siapa kamu. Kamu tidak peduli siapa aku. Beritahu saya nomor kotak Anda sekarang. Saya datang untuk menemukan Shen Qingyue. Mendengar ini, hati Song Jingyan tiba-tiba terbakar. Aku akan memberi pelajaran pada si bodoh ini hari ini. Tentu, ayo naik. Kami mengganti di Svip 888. Dia baru saja selesai berbicara. Saya baru saja menutup telepon. Song Jingyan kaget. Apa pria ini sudah bosan hidup? Jika Anda tidak bisa mengatakan siapa dia, lupakan saja. Beraninya kau menutup teleponnya? Aku akan merawatnya ketika aku datang nanti. Sama seperti Song Jingyan. Ketika Anda ingin meletakkan ponsel Shen Qingyue. Shen Qingyue keluar dari kamar mandi di dalam kotak. Melihat itu Song Jingyan sepertinya telah menjawab teleponnya. Segera tidak senang, dia berjalan ke sisi Song Jingyan. Tanpa ekspresi. Siapa yang mengizinkan Anda menjawab panggilan saya? Song Jingyan memanggil dengan arogan di sekolah. Hampir semua orang berani memprovokasi dan mencabik-cabik siapapun. Ujung yang sangat longgar. Tapi dia takut pada Shen Qingyue. Tepat sekali. Tidak ada seorang pun di sekolah yang takut pada Shen Qingyue. Semua orang tahu itu di seluruh keluarga Kim. Keluarga Shen adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Peringkat kedua di negara ini dalam kekuatan ekonomi. Siapapun yang menyinggung keluarga Shen, hampir semuanya tidak berakhir dengan baik. Dan kekuatan ekonomi keluarga Song. Itu hanya masuk 10 besar di negara itu tahun lalu. Song Jingyan tentu saja tidak berani berdebat di depan Shen Qingyue. Pada saat ini, saya datang ke lantai 6 dengan wajah gelap. Itu cukup cepat. Sehingga ketika Anda berbelok di tikungan, dia menabrak seorang gadis yang berjalan ke arahnya. Aku melihat ke belakangku. Melihat gadis yang sangat lembut di depanku. Cepat minta maaf. Maafkan aku barusan. Gadis itu tersenyum dan melambaikan tangannya, tidak masalah. Dan aku agak menganggukkan kepalaku. Melewati gadis itu dan teman-temannya. Berjalan ke depan dengan cepat.
Suwanting tersenyum dan melihatku pergi. Ruyan, ternyata dia tidak datang untuk menyentuh porselen. Saya pikir itu adalah pria lain yang naksir Anda. Apakah Anda ingin mengambil kesempatan untuk meminta informasi kontak Anda? Dan cinta itu seperti asap, tarik bibirmu dan pergi. Duduklah di sofa di lobi meja depan. Suwanting bertanya dengan wajah aneh. Bukankah kita akan kembali? Dalam kasus. Bagaimana jika paman dan bibi saya berpikir sesuatu terjadi pada kami? Qin Ruyan King Xiao lahir. Ini rumahku. Apa yang bisa terjadi? Di dalam kotak. Song Jingyan telah berdiri dan meminta maaf kepada Shen Qingyue. Aku benar-benar minta maaf, aku tidak akan berani lain kali. Duduk di sudut. Beberapa orang yang menderita periode Songjing pada hari kerja. Anak itu mencebik dalam hatinya. Gambar ini sangat nyaman. Tapi aku tidak mengerti sama sekali. Song Jingyan ini biasanya sering menggertak mereka. Shen Qingyue tidak berbicara. Dia mengambil telepon langsung dari Song Jingyan. Ia duduk di sofa. Wen Mumu dengan ramah mulai membantu memuluskan semuanya. Qingyue, jangan marah. Apakah Anda tidak memiliki sesuatu untuk pergi dulu? Ayo pergi, Shen Qingyue mengangguk ringan. Dan saya berada di luar kotak. Saat aku hendak mengetuk pintu. Pintu kotak itu tiba-tiba terbuka. Sekilas aku melihat Shen Qingyue. Gadis di dalam kotak itu tersentak takjub. Sungguh adik laki-laki yang tampan. Teman siapa ini? Apakah itu dari sekolah kita? Pada saat ini, Shen Qingyue sedang bersandar di sofa dan menatapku. Itu membangkitkan busur yang tak terlihat. Meskipun dia juga membenciku. Tapi harus kuakui aku sangat tampan. Song Jingyan mengulurkan tangan dan menghentikanku. Aku menatapnya dengan tatapan bingung. Song Jingyan mengangkat dagunya. Anda di sini untuk menemukan Suster Shen, bukan? Aku tahu itu ketika aku mendengarnya. Song Jingyan adalah anak laki-laki di telepon barusan. Apakah ini berhubungan dengan Anda? Minggir. Song Jingyan menoleh untuk melihat Shen Qingyue. Siapa pria ini? Apakah itu temanmu? Mata Shen Qingyue menyunggingkan senyum nakal. Entahlah Song Jingyan lebih sombong kali ini. Lihat aku dari atas. Karena Qingyue bilang dia tidak mengenalmu. Anda tidak diperbolehkan masuk. Aku mengerutkan kening pada Shen Qingyue. Bagaimana jika saya lebih suka? Aku bersandar di ambang pintu. Dia juga berangkat untuk menjadi lebih sombong dan kuat dari Song Jingyan. Song Jingyan tiba-tiba marah besar. Apakah Anda tahu siapa saya? Beraninya kau berbicara padaku dengan nada seperti itu. Minta maaf padaku dengan cepat. Jika tidak, saya akan menggunakan kecepatan tercepat untuk membuat Anda menyesalinya. Aku bahkan tidak mendapat kesempatan untuk berlutut dan memohon padaku. Dan aku menatapnya. Sudut mulut Anda sedikit naik, saya melihat bahwa Anda bebas dari rasa khawatir. Dimanjakan. Menindas tuan muda. Aku berkata, ada apa denganmu? Semua orang ingin mendengar kelebihannya. Saya harus mengatakan kekurangannya. Hidup ini sangat nyaman. Ada yang salah di otak, kan? Dengarkan ini. Semua orang di dalam kotak terkejut. Mereka sudah lama tidak mendengarnya. Seseorang berani memarahi Song Jingyan seperti itu. Semua orang menelan dengan gugup. Aku melihat Song Jingyan. Saya menemukan bahwa wajah Song Jingyan sudah mendung. Saat ini, ada semburan tawa kecil di dalam kotak. Song Jingyan kembali meliriknya. Tawa semua orang langsung hilang. Wen Mumu, untuk lebih menonton adegan di depannya. Matikan saja suara di dalam kotak. Dan untuk sesaat suasana hening. Song Jingyan maju selangkah. Tatap aku dengan kejam dan minta maaf padaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Aku tidak takut sama sekali. Apa yang ingin kau lakukan? Song Jingyan mencibir. Angkat tanganmu dan pukul wajahku. Shen Qingyue mengerutkan kening. Kenaikan refleksif. Saya secara tidak sadar ingin membantu saya. Momen untuk bangun. Shen Qingyue tercengang. Bukankah dia membenci Gu Yicheng? Tidak menunggu dia sadar. Tamparan keras lainnya di wajah. Lebih dari tamparan barusan. Tapi kali ini tamparan itu tidak mendarat di wajahku. Itu jatuh di wajah Song Jingyan.
Shen Qingyue hampir lupa. Dengan kemampuan bertarung sabuk hitam karate saya, kami tidak membutuhkannya. Dan semua orang menarik napas. Bu, sudah lama sekali. Mereka. Ini pertama kalinya aku melihat Song Jingnian ditampar wajahnya. Di masa lalu, semua Song Jingnian yang mengalahkan orang lain. Song Jingnian sangat marah sehingga kamu berani memukulku. Jepret. Aku menampar Song Jingnian lagi. Beberapa anak laki-laki yang tidak menyukai Song Jingnian berbisik lagi. Aku akan pergi. Gambar ini benar-benar membuat orang merasa sangat nyaman. Ya, itu sangat santai. Di sekolah, saya khawatir selain Suster Shen, ada juga Suster Yan. Saya khawatir tidak ada yang berani menyentuh Song Jingnian. Aku meraih leher Song Jingnian. Tekan Song Jingnian di pintu. Senyum itu membekukan tuan muda. Saya memperingatkan Anda. Jika kau berani menyentuhku lagi, aku akan mematahkan tanganmu. Shen Qingyue mengaitkan bibirnya. Gui Chen ini masih sama seperti sebelumnya. Tidak peduli apa kesempatannya, saya tidak ingin menderita. Setelah melakukan semua ini, aku menatap Shen Qingyue dengan dingin. Apakah menarik untuk menyaksikan api di seluruh pulau? Datanglah padaku dengan cepat. Semua orang memandang Shen Qingyue dalam diam. Lihat aku lagi. Siapa orang ini? Beraninya kamu berbicara dengan Shen Qingyue dengan nada seperti ini? Kau tak takut tak akan selamat besok? Siapa yang tahu bahwa Shen Qingyue berada di bawah pengawasan semua orang? Datanglah padaku dengan patuh. Semua orang melihat bahwa Shen Qingyue benar-benar berjalan mendekat. Masih sangat patuh dan berjalan mendekat. Bagaimana bisa? Shen. Bukankah Qingyue baru saja mengatakan bahwa dia tidak mengenal bocah ini? Song Jingnian ketakutan. Semua mulai sedikit bergetar. Shen Qingyue benar-benar datang dengan begitu patuh. Lihat aku. Hati Song Jingnian penuh dengan debu. Siapa anak laki-laki ini Shen Qingyue? Shen Qingyue mendatangiku dan Gui Kuan. Kamu masih sama. Tidak ada yang berubah. Kau sengaja melakukannya tadi, kan? Jika Anda memiliki mata yang buruk, sumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Apa kabar? Ayah, aku jelas jauh lebih tampan. Semua orang terkejut. Orang ini tidak hanya benar tentang Shen Qingyue. Masih menyebut dirinya ayah di depannya. Mulut Shen Qingyue sedikit terangkat, dan itu adalah hal yang baik untuk memiliki kepercayaan diri. Song Jingnian menggigil dan menatapku. Lihatlah Shen Qingyue lagi dan tanyakan pada Qingyue. Bukankah kamu bilang kamu tidak mengenalnya? Shen Qingyue tidak menatapnya. Song Jingnian, sepertinya aku sudah memberitahumu lebih dari sekali. Saya tidak suka disela ketika saya sedang berbicara dengan orang. Song Jingnian segera meminta maaf. Aku benar-benar marah saat melihat itu. Ditarik di depanku seperti apa? Di depannya, itu menjadi kebajikan ini. Saya pikir Anda terlihat seperti ini di depan semua orang. Aku memandang Shen Qingyue dengan tidak senang. Saya benar-benar berpikir Anda harus menemui dokter mata. Untuk menemukan pacar seperti itu. Shen Qingyue berkata dengan samar bahwa mataku sangat tinggi. Saya tidak akan menemukan pacar dengan mudah. Terlebih lagi, limbah ini. Setelah mengatakan itu, dia menatap Song Jingnian dan meminta maaf padanya. Aku menatap Shen Qingyue dengan linglung. Shen Qingyue benar-benar berdiri untuk membantuku. Dari terakhir kali kita bertemu. Ini sudah malam tahun baru. Baru setengah tahun. Shen Qingyue benar-benar menjadi manusiawi. Wajah Song Jingnian sangat malu. Jika Anda memintanya untuk meminta maaf secara pribadi. Dia sudah meminta maaf. Tapi Song Jingnian melihat teman-teman sekelas di dalam kotak. Hampir semuanya diganggu olehnya. Biarkan dia meminta maaf di depan mereka. Bukankah dia akan malu? Song Jingnian memandang Shen Qingyue dengan malu dan takut. Suara Shen Qingyue jelas dingin. Mengapa Anda tidak mengerti apa yang saya katakan? Song Jingnian tiba-tiba panik. Lihat saja aku dengan kesabaran. Dengan enggan minta maaf. Kesukaanku. Hanya terkekeh di depan mereka yang menggertak lembut dan takut keras. Terlalu sepi untuk kudengar. Shen Qingyue menatapku tanpa daya. Wen Mumu tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Menarik. Tawa Wen Mumu. Segera biarkan Song Jingnian merasakan. Aku sangat malu.
Namun, Wen Mumu adalah sahabat Shen Qingyue. Bahkan jika dia sombong, dia hanya bisa menahan diri. Song Jingyan menarik napas dalam-dalam. Nyalakan suaramu, maaf. Aku meliriknya. Jangan menatapku seperti itu. Ini seperti aku menindasmu. Dan yang tersisa hanyalah permintaan maaf. Bukan hanya tidak tulus, tapi juga tidak sabar. Setelah mengatakan itu, aku melirik Shen Qingyue, kan? Shen Qingyue mengangguk. Suaranya lebih dingin dan meminta maaf lagi. Melihat ini, Matsui Nian mengepalkan tinjunya. Tapi tidak mungkin. Dia benar-benar tidak berani sombong di depan Shen Qingyue. Ambil napas dalam-dalam. Cobalah untuk berbicara dengan saya dengan nada yang tulus. Maaf, sudut mulutku sedikit terangkat. Yah, aku puas kali ini, tapi aku tidak akan pernah memaafkanmu. Setelah mengatakan itu, aku memutar mataku dan Shen Qingyue berkata dengan sedih, pergilah. Anda masih ingin saya mendatangi Anda secara langsung? Shen Qingyue melirik kotak itu, lalu aku akan pergi dulu. Semua orang buru-buru mengingat perpisahan Suster Dewa. Sampai jumpa di sekolah, Suster Qingyue. Di luar di aula. Suruoting bersandar malas di sofa. Sekolah segera dimulai. Sangat menyebalkan, Ruyan hendak mengatakan sesuatu. Anda melihat suara marah saya. Mengambang dari depan. Shen Qingyue, katakan saja bagaimana kamu ingin memberiku kompensasi? Jika bukan karena kamu, aku akan dikalahkan oleh teman sekelasmu. Su Luoting dan Qin Ruyan tercengang. Vincent melihat ke arah kami. Qin Ruyan memiliki tatapan lembut. Lihat Shen Qingyue lagi. Langsung menjadi tidak ada suhu sama sekali. Sebagai gantinya adalah ketidakpedulian yang menusuk tulang. Shen Qingyue menghela napas. Bukankah aku sudah membantumu? Apalagi yang ingin kau lakukan? Selain itu, bukankah kamu sudah menelepon kembali? Aku menggelengkan kepalaku. Ini bukan tentang usiaku dengannya. Apakah dengan Anda? Shen Qingyue menoleh dan melirikku. Apa yang kamu inginkan? Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba memperhatikan sisi kanan. Dua orang di sana di area lounge. Matanya yang indah langsung menyipit. Kemudian ia pergi dari sisi kiri saya ke sisi kanan saya. Aku bahkan lebih marah tentang situasi saat ini Shen Qingyue. Apa yang kamu lakukan? Aku bicara kepadamu. Shen Qingyue menatapku dan berkata, apa yang kamu inginkan? Jika Shen Qingyue menanyakan itu padaku, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sementara waktu. Temui 3 syarat saya. Tapi aku belum memutuskan kondisi ini. Aku akan memberitahumu nanti. Shen Qingyue menatapku dengan jijik. Kau bajingan atau perampok? Aku menatapnya dengan cemberut. Mengatakan itu setelah Ji Weixin sayangnya tiba di rumahku. Aku akan segera memberitahu orang tuamu. Dari mana asal tanda merah di wajahku ini? Pada saat itu, akan ada bahasa Cina klasik Anda yang indah. Shen Qingyue tidak punya pilihan selain mengkompromikan kesepakatan itu. Aku mengangkat daguku dan mengaitkan bibirku, itu lebih seperti itu. Su Luoting melihat Shen Qingyue berjalan ke lift bersamaku. Lihat Qin Ruyan. Ini adalah pertama kalinya saya di luar sekolah. Melihat seorang anak laki-laki yang bisa begitu dekat dengan Shen Qingyue. Qin Ruyan tidak berbicara. Melihat punggung keduanya pergi. Sudut bibirnya terangkat sedikit bingung. Karena ini hari Sabtu. Kemacetan lalu lintas sepanjang jalan. Dan saya sedang mengemudi. Sambil mengetuk setir mobil tak sabar. Tiba-tiba saya melihat sebuah apotek di pinggir jalan. Jadi dia menatap Shen Qingyue, kopilot. Pergi ke apotek dan belikan aku 2 bungkus es. Jika tidak, pembengkakan di wajahku tidak akan hilang sampai aku pulang. Shen Qingyue tersenyum tidak tergerak. Gui Chen menatapku tanpa ekspresi. Apa kau tahu? Hanya kamu yang berani memanggilku. Aku meliriknya agar tidak terlalu bertele-tele. Pergi beli, jangan lupa. Cederaku adalah karenamu. Tidak terlalu banyak untuk meminta Anda membelinya. Setelah mengatakan itu, saya dengan bercanda menambahkan kalimat lain. Dengan senang hati Anda melayani tuan muda ini. Cepat belikan untukku. Shen Qingyue tersenyum pada Gui Chen. Anda benar-benar semakin percaya diri. Mundur sedikit. Buka jari-jari Anda dan masukkan ke rambut Anda dan tekan ke belakang.
Itulah yang Anda miliki dan saya memilikinya. Aku punya apa yang tidak kamu miliki. Mengapa saya tidak bisa percaya diri? Shen Qingyue menutup mulutnya dan tersenyum. Itu juga tak tahu malu dan bajingan Anda. Aku sungguh tak bilang. Ia melepaskan sabuk pengamannya, mendorong pintu dan keluar dari mobil. Aku menatap kosong punggungnya. Shen Qingyue suka bertengkar denganku sejak dia masih kecil. Ketika dia masih muda, dia ingat bahwa dia ada di rumah saya. Mengandalkan menjadi sedikit lebih tua dariku. Jika tidak apa-apa, kamu suka mengalahkanku setiap hari. Bahkan bekerja sama dengan saudara perempuan kedua saya untuk menggertak saya. Hanya karena kelahiranku memberi banyak cinta pada adik keduaku. Awalnya, saudara perempuan kedua adalah yang paling disukai di keluarga. Setelah saya lahir, fokus di rumah ada padaku. Jadi kakak kedua mencoba meredakan amarahnya. Saya sering main-main dengan Shen Qingyue. Untungnya, saya pandai bermain ketika saya masih kecil. Ada kakak perempuan tertua yang menutupinya lagi. Agar tidak makan terlalu banyak kehilangan. Pikirkan sebelum sekolah menengah pertama. Shen Qingyue adalah kepala yang lebih tinggi dariku. Jadi dia sering menunggangiku. Namun, 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi. Sekarang saya lebih dari sekedar kepala Gao Shen Qingyue. Saya kira jika Anda benar-benar ingin bertarung sekarang, dia pasti ditundukkan olehku dalam 3 menit. Setelah 2,5 menit, Shen Qingyue kembali. Dia menyerahkan kantong plastik dengan kantong es di dalamnya. Ambillah, aku akan mengambilnya, lihat dia dan ucapkan terima kasih. Shen Qingyue menatapku dengan niat buruk. Bagaimana cara berterima kasih? Saya sedang berpikir tentang bagaimana menanggapi Shen Qingyue. Dia melanjutkan dengan mengatakan, sekolah harus segera dimulai di luar negeri, bukan? Mengapa Anda masih punya waktu untuk kembali? Wenyan, kataku, bukannya aku ingin kembali. Orang tua saya tidak meminta izin saya. Transfer saja ke saya langsung dan kembali ke Cina. Shen Qingyue menatapku sambil tersenyum dan berkata, kursus asing berbeda dengan kursus domestik. Kecuali untuk olahraga. Ujian apapun adalah yang tersulit di negara ini. Orang tuamu tidak takut kamu yang terakhir di kelas. Aku mengerutkan kening, jangan khawatir. Aku tidak seburuk yang kamu katakan. Jangan lupa. Hasil ujian masuk SMA saya. Tapi itu hanya beberapa poin lagi untuk menjadi yang pertama di provinsi ini. Shen Qingyue mengangguk dan dengan anggun berkata. Dan aku hanya marah. Mengapa Anda mendapatkan 10 poin lebih sedikit pada tes pada waktu itu? Dalam hal ini, juara provinsi adalah milikku. Shen Qingyue tersenyum padaku lagi. Sebenarnya, yang kedua bagus. Ini sesuai dengan citra dan temperamen Anda. Aku menatapnya sedikit marah. Percaya atau tidak, ayah, aku akan meledakkan kepalamu. Keduanya bertengkar sepanjang jalan dan segera kembali ke keluarga Gu. Keluarga Gu sangat besar. Meliputi area seluas lebih dari 1.000 meter persegi. Setelah lingkaran panjang sabuk hijau. Akhirnya melihat villa. Aku akan memarkir mobil. Dia menatap Shen Qingyue dengan waspada dan bertanya. Wajahku. Seharusnya tak ada jejak dipukuli, kan? Karena itu mendesak baginya. Shen Qingyue menatapku dengan sangat serius. Tidak, saya melepaskan sabuk pengaman saya dan berkata tidak apa-apa. Apakah kamu siap? Shen Qingyue sedikit tercengang. Saya tidak menyadari apa yang saya maksud untuk sementara waktu. Aku menggosok tanganku dengan penuh semangat. Giliran kami untuk tampil. Tolong biarkan drama yang tidak terpenuhi dari kekasih di atas berjalan. Shen Qingyue memutar matanya ke arahku tanpa berkata-kata. Setelah keluar dari mobil, saya mengertakkan gigi dan menggerakkan menstruasi saya. Saya benar-benar ingin mengembalikan orang yang dia ganggu saya ketika saya masih kecil. Pengurus rumah tangga Libo adalah orang pertama yang menemukan saya dan Shen Qingyue. Setelah pengumuman menarik. Segera keluar untuk menyambutku dan Tuan Shen Qingyue Gu. Nona Shen, saya berlari. Pelukan erat dengan Li Bobo. Aku sangat merindukanmu. Apakah kamu merindukan saya? Li Bo tertawa terbahak-bahak. Dia memperlakukan saya sebagai cucunya sendiri. Bagaimana mungkin Anda tidak ingin memikirkannya? Tuan muda dan Nona Shen, silakan masuk dulu. Datang ke ruang tamu. Saya melihat orang tua saya. Dan 2 saudara perempuan. Mengobrol dengan orang tua Shen Qingyue. Para pekerja berkata serempak,
Selamat malam, Guru Gu. Nona Shen Bibi Shen melambai kepadaku dengan penuh semangat Xiao Chen. Kemarilah, aku pernah di rumah sebelumnya. Hal favorit saya adalah tetap bersama dua saudara perempuan saya. Jadi dia duduk di antara keduanya tanpa ragu-ragu. Guan Qiu, kakak perempuan tertua yang selalu tidak tersenyum, menatapku. Angkat senyum penuh kasih. Bibi Shen menatapku dengan penuh kasih sayang. Omong-omong. Beritahu kalian berdua sesuatu. Saya bertanya dengan tatapan bingung, ada apa? Aku mengambil jus jeruk dari pelayan dan meminumnya. Kakak kedua Guluoli bersandar di telingaku. Nasihat tersenyum, pengingat hangat. Jangan minum jus jeruk dulu. Aku menatap Guluoli dengan bingung. Saya tidak mengerti arti kata-kata Guluoli untuk sementara waktu. Bibi Shen menatapku dengan ekspresi menyayangi di wajahnya. Katanya kami akan membuatmu bertunangan dengan Shen Qingyue. Mendengar kata-kata. Saya sangat takut sehingga saya hanya minum jus jeruk di tenggorokan saya. Batuk semuanya. Melihat ini, ibuku juga tersenyum lebar, UPS. Li Chen, jangan bersemangat. Lihat betapa bahagianya kamu. Saya batuk hebat dan kaget. Apa aku terlihat bahagia untukmu? Kakak kedua merentangkan tangannya, tapi aku mengingatkanmu. Shen Qingyue mengerutkan kening. Hal ini. Kenapa kau tidak membicarakannya dengan kami sebelumnya? Saya akhirnya menyerah. Lupakan hal-hal lain. Pertunangan. Bagaimana bisa kau tidak membicarakannya dengan kami? Bibi Shen tersenyum. Apa yang harus dibahas? Bagaimanapun, Anda pasti akan setuju. Seberapa baik hubungan Anda? Kita semua tahu itu. Shen Qingyue dan aku tidak bisa berkata-kata. Dan saya berkata, nah, apakah Anda pernah memikirkannya? Bagaimana jika Qingyue memiliki seseorang yang dia sukai? Bibi Shen tersenyum dan melambaikan tangannya. Mustahil. Apakah Qingyue menyukai seseorang? Apakah karena ibunya mungkin tidak tahu? Dia sangat dingin di sekolah. Itu pasti. Paman Shen juga mengatakan hal yang sama di luar sekolah. Qingyue hanya baik untukmu, aku baru saja membuka. Saya ingin mengatakan sesuatu untuk menjelaskan. Dia disela oleh Bibi Shen. Tunangan Qingyue pasti kamu. Bibi tidak dapat menemukan sesuatu yang lebih baik darimu. Kandidat yang lebih cocok untuk Qingyue. Paman Shen mengangguk, saya pikir juga begitu. Saat ini. Ayah saya juga mengatakan bahwa karena kedua anak baik-baik saja dengan itu. Kemudian pertunangan diselesaikan. Aku takut mati. Ini adalah sebuah janji. Tidak, siapa bilang tidak apa-apa? Saat aku hendak membantah. Paman Shen menyela saya lagi. Ini hari Valentine tahun depan. Bibi Shen menggema dan kemudian. Pernikahan dijadwalkan untuk tahun mereka lulus. Dan mataku menjadi putih dengan keputusasaan yang menyesakan. Tapi inilah yang membuatku semakin putus asa. Bibi Shen tersenyum. Benar. Li Chen, agar lebih baik membiarkanmu memupuk hubunganmu. Kami telah memutuskan untuk memindahkanmu ke sekolah Shen Qingyue. Kemudian sepotong. Pindah ke apartemen kelas atas di sebelah sekolah. Mengatakan itu, Bibi Shen mengangkat alisnya. Tekankan bahwa hanya kalian berdua Sumitomo. Aku merasakan diriku sendiri. Aku sangat takut akan memuntahkan darah. Saya mengambil foto saudara perempuan kedua Guluoli. Cepat dan bantu aku ke rumah sakit. Guluoli bersukacita bahwa rumah sakit itu tidak berguna. Jika Anda ingin minum, saya akan mendorong dan bersujud kepada Anda. Shen Qingyue menatap ibunya dan berkata begitu. Apakah Anda ingin saya bersama In Chentong? Atau hanya kita berdua? Bibi Shen mengangguk, kan? Sehingga Anda dapat mengembangkan hubungan Anda dengan lebih baik. Apakah Anda pikir liburan musim panas Anda sebulan sebelumnya? Mengapa saya harus mengajari Anda cara memasak sesuatu? Hanya untuk saat kalian tinggal bersama. Anda bisa memasak semua jenis makanan lezat untuk debu. Beradaptasi dengan kehidupan istri dan ibu yang baik terlebih dahulu. Mendengar ini, Shen Qingyue dan aku tidak bisa berkata-kata lagi. Apakah ini rencana legendaris? Melihat ini, Bibi Shen buru-buru berkata, tapi Anda tidak perlu khawatir tentang kebersihan. Lui akan bertemu jam 2 siang setiap hari. Aku pergi ke sisimu untuk membersihkan. Kau butuh apa nanti?
Katakan saja pada Lui apa yang ingin kamu makan. Omong-omong, Li Chen, jika Anda tidak memiliki cukup uang saku nanti, Anda dapat langsung memintanya kepada King Yue. Kami akan menjadi keluarga mulai sekarang. Milik kita adalah milikmu. Apa kata yang bagus? Tapi aku tidak senang sama sekali. Aku baik-baik saja dengan bertunangan atau semacamnya. Bagaimanapun, pertunangan hanyalah tentang pernikahan. Pernikahan bukan tidak mungkin untuk bercerai. Biarkan aku mengikuti. Shen Qingyue tinggal di bawah atap yang sama lagi. Aku tidak tahan. Ketika kami hidup bersama sebagai anak-anak, kami sering diganggu olehnya. Ibuku bangun dan menginjak rem. Oke, itu saja. Dan Li Bo masuk. Bahan-bahan untuk barbeque sudah siap. Ayo barbeque. Saya meraih kedua saudara perempuan saya dan tidak akan membiarkan mereka pergi. Setelah semua orang meninggalkan villa, segera pingsan dan bertanya kepada kedua saudara perempuannya. Kalian berdua sudah tahu? Gu Luoli tersenyum. Kejutan atau tidak mengejutkan atau tidak mengejutkan? Terkejut, aku akan mati, oke? Sepertinya aku akan menangis. Kenapa kau tak memberitahuku? Jika kau memberitahuku, aku tidak akan kembali. Bukannya kamu tidak tahu betapa aku membenci Shen Qingyue? Kamu masih bukan adikku. Guan Qiu membawaku ke pelukannya. Tentu saja itu kamu, tapi saudaraku tersayang. Aku terlihat seperti sedang menangis. Lalu kenapa kamu tidak mencintaiku lagi? Guan Qiu menatapku menyayangi. Karena agresi itu sangat bagus. Juga lawan jenis terbaik di sekitar Anda. Aku segera menepuk kentut pelangiku. Orang-orang terbaik di sekitar saya adalah Anda dan saudara perempuan kedua. Garis dangkal bibir Guan Qiu. Tidak berbicara. Temui Guan Qiuming. Tunjukkan dirimu seolah-olah kamu tidak ingin membantu dirimu sendiri. Saya tidak punya pilihan selain menaruh harapan saya pada Gu Luoli. Ambil tangan Gu Luoli. Melihat adik keduanya dengan memelas. Bisakah Anda membantu saya memikirkan cara? Saya bisa berbicara dengan Shen King. Pergi ke sekolah yang sama setiap bulan. Tapi aku tidak ingin bertunangan dengannya. Aku tidak ingin tinggal bersamanya. Gu Luoli tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kakak yang baik. Bukannya kami tidak ingin membantu Anda. Kami membantu membujuk orang tua kami untuk waktu yang lama. Setidaknya dengan persetujuan Anda sebelum membuat keputusan. Apakah itu tidak berguna? Saya terkejut dan tidak bisa tidak bertanya mengapa. Orang tua biasanya tidak terlalu menghormati pendapat dan ide kami. Gu Luoli menutup mulutnya dan mencebik. Itu salahmu karena lebih ringan. Siapa yang membuatmu jelas tidak cocok dengan api dan air? Tapi di depan orang tuaku, Paman Shen, dan Bibi Shen. Apa yang harus di atas persahabatan? Drama kekasih yang belum terpenuhi. Menyebabkan mereka berpikir. Anda telah menyelinap secara pribadi untuk waktu yang lama. Tapi cinta anak anjing yang sangat menggairahkan. Saya hanya tidak berani memberitahu semua orang. Aku tak bisa berkata-kata. Ya Tuhan, mereka licik tapi mengasyikan. Kata Gu Luoli lagi. Saya hanya salah mengira Anda bersama. Dengan premis bahwa keduanya saling mencintai di ruang King Yue. Mereka membuatmu bertunangan. Juga omong-omong. Biarkan kalian bersama tegak. Tidak ada lagi licik. Otak saya menghasilkan dengan cepat. Itu bukan untuk mengatakan. Jika saya bersama Shen King Yue. Jika Anda menunjukkan ketidaksepakatan di wajah Anda sejak Anda masih kecil. Mereka tidak akan membiarkan kita bertunangan. Gu Luoli menatapku dan berkata, bukankah kamu berbicara omong kosong? Bibi sangat mencintaimu. Apakah itu akan memaksa Anda untuk bertunangan dengan seseorang yang tidak Anda sukai? Ketika Anda ingin lulus, paksa saya untuk bersama Wan Qiu, oke? Cina klasik. Saya bangun dan berkata, lalu saya akan pergi memberitahu bibi saya. Dan paman dan bibi. Apa hubunganku dengan Shen King Yue? Saat aku akan pergi tanpa henti. Suara Guan Qiu terdengar di belakangku, berhenti. Di rumah, kakak perempuan tertua saya paling menyayangi saya. Saya juga paling sering mendengarkannya. Aku juga paling takut padanya. Jadi setelah mendengar kata-kata Guan Qiu, segera duduk kembali di sofa dengan jujur. Guan Qiu berkata dengan wajah serius. Apa kau pernah mempertimbangkan? Jika Anda pergi dan mengaku sekarang,
Tidak hanya akan mempermalukan orang tua, paman dan bibi. Dan itu membuat mereka sedih. Aku menatap kakak tertuaku dengan keluhan. Jadi aku hanya bisa menahannya? Guan Qiu terus berbicara. Sesuatu yang berevolusi dengan sendirinya. Anda harus menghadapi konsekuensinya. Dan kamu laki-laki. Harus lebih bertanggung jawab. Jangan memilih untuk membuang pot ketika Anda tidak mampu membelinya. Aku tidak pernah melepaskan apapun. Guan Qiu bangkit dan berjalan keluar pintu. Aku akan keluar dulu. Keluar juga. Setelah Guan Qiu pergi, Gu Luoli hendak bangun. Aku berpegangan tangan dan tidak melepaskannya. Gu Luoli mengetuk kepalaku. Sangat galak. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat memecahkan kejahatan akhir musim gugur. Saya, Miao Suo, bukan karena Anda tidak tahu. Selain takut tidak punya uang. Saya paling takut dengan kakak tertua. Jika Anda bermain kecil, Anda akan memiliki aura yang hebat. Terlebih lagi setelah mengambil alih cabang ayah. Tolong bantu saya memikirkan cara. Apa pekerjaanmu? Gu Luoli tidak bisa menahannya. Kesalahan atas agresi Anda hanya bisa ditanggung sendiri. Aku marah dan cemas. Jika Anda tidak membantu saya. Setelah saya pindah dengan Shen Qingyue. Hal yang sangat disayangkan bisa terjadi. Gu Luoli menatapku dengan wajah bingung. Kenapa kau bilang begitu? Aku berkata dengan ekspresi serius terlebih dahulu. Shen Qingyue memukuliku. Atau aku melawan dan memukulinya. Gu Luoli tertawa. Ayo. Anda bisa memenangkan Qingyue dengan berdebat sekarang. Saya benar-benar tidak percaya pada pertempuran. Meskipun Anda dan Qingyue sama-sama sabuk hitam di karate. Tapi Anda adalah sabuk hitam dan dia adalah sabuk hitam ketiga. Tapi ada kesenjangan kekuatan antara pria dan wanita. Agresi hari ini tidak bisa seperti ketika kita masih anak-anak. Sangat mudah untuk mengalahkanmu dengan patuh. Tapi aku masih bisa menekan keyakinanmu? Saya memiliki wajah sedih. Tentu saja aku tahu. Jadi benar-benar tidak ada yang bisa Anda lakukan? Gu Luoli merentangkan tangannya dan tidak punya pilihan. 3 hari kemudian di sore hari. Aku berbaring di sofa di apartemen kecilku. Sedang bermain game, tiba-tiba sebuah panggilan telepon datang. Guan Qiu yang menelepon dengan pandangan sekilas. Saya tidak berani mengabaikan. Segera pilih game untuk menutup telepon. Angkat telepon dan keluar. Suara Guan Qiu datang, bersiaplah. Kemasi tas Anda. Aku akan berada di atap apartemenmu dalam 10 menit. Aku hancur berantakan. Bagaimana kau lupa? Hari ini adalah hari untuk pindah ke Shen Qingyuenai. Karena sekolah dimulai besok. Anda harus pindah lebih awal. Saya sangat marah dengan adik balon, bukan? Guan Qiu menyela saya dengan senyum tipis. Oke, ayo kemasi tasmu. Kakak akan segera datang. Tutup gedung apartemen yang disebutkan oleh Bibi Shen terlebih dahulu. Ini adalah komunitas paling maju di kota Jiang. Itu dikelilingi oleh lokasi utama. Setiap pusat perbelanjaan dan studio memilikinya. Di dalam lift, aku sedang bersandar pada pegangan lift. Melihat Guan Qiu dengan murung. Guan Qiu menepuk kepalaku. Bersenang-senanglah, tersenyumlah, dan aku akan memberimu tambahan uang saku. Semua uang saku saya diberikan oleh kakak perempuan tertua saya. Meskipun keluarga saya punya uang. Tapi keluarga saya tidak akan membiarkan saya menghabiskannya dengan santai. Saya takut membesarkan saya untuk mencintai menghabiskan uang. Oh, benarkah? Saya dulu hanya punya 20.000 uang saku sebulan. Lei Guan Qiu segera mengangguk. Saya dengan senang hati bertanya kepada saudara perempuan saya berapa banyak yang ingin Anda tingkatkan untuk saya? Guan Qiu dengan serius mengangkat jari 1000. Aku tidak bisa berkata-kata. Membulatkan sama dengan tidak ada. Pintu lift terbuka. Guan Qiu membunyikan bel pintu. Bibi Shen membuka pintu. Itu adalah suatu kesenangan. Ayo naik. Masuklah. Setelah mengatakan itu, dia mengambil sandal untuk Guan Qiu dan aku. Saat berbicara dengan Shen Qingyue yang sedang menonton drama di sofa. Qingyue, berhenti bermain. Pergi ambil air mineral untuk akhir musim gugur. Dan coke favorit Yi Chen. Singkirkan semua emosi barusan. Ucapkan terima kasih dengan patuh, Bibi.
Sudah berapa kali Bibi Shen memberitahumu sambil tersenyum? Kamu tidak perlu terlalu sopan di depan Bibi. Omong-omong, aku belum mengajakmu melihat kalian berdua. Bagaimana dengan ruangan? Datanglah ke sebuah pintu. Bibi Shen menyingkirkan kegembiraan dan berkata, "Jadi ini kamarmu? Ini warna hangat favoritku. Terima kasih, saya masih sangat senang." Tiba-tiba cahaya terang melintas di pikiranku. Aku menatap Bibi Shen tak percaya. Kamar kami. Shen Qingyue juga takut. Kamu terlalu berantakan. Wenyan. Bibi Shen tidak senang, mengapa saya mengacau? Itu tidak baik. Kamar tidur ibu untukmu dan Yi Cheng. Saya secara khusus menemukan desainer paling terkenal di negara ini. Dirancang untuk Anda. Tidak apa-apa jika Anda tidak menghargainya. Berteriak padaku. Saya penuh dengan pendapat. Saya tidak berani mengatakan apa-apa. Shen Qingyue melihat bahwa ibunya benar-benar tidak bahagia. Berhentilah berbicara kembali. Bibi Shen menatapku dan menjelaskan Xiao Chen. Apa yang Bibi lakukan? Terutama untuk membantu Anda melawan agresi. Itu lebih baik untuk ikatan. Selain itu, ketika Anda masih kecil. Bukankah kamu juga tinggal di kamar yang sama? Saya tinggal di sana selama beberapa tahun, tentu saja saya ingat. Ranjang keduanya masih bersebelahan. Kurang dari setengah meter jauhnya. Dan tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Kamar yang akan aku dan Shen Qingyue tempati. Tempat tidur juga berjarak kurang dari setengah meter. Sejarah sangat mirip. Tapi Bibi. Aku berusaha keras untuk tidak kehilangan wajahku. Malu mempertahankan senyum sopan. Anda mengatakannya juga. Saat itulah Qingyue dan aku masih anak-anak. Kita semua adalah orang-orang besar sekarang. Shen Qingyue tinggal di rumahku ketika aku masih kecil. Saya rata-rata setiap hari. Jaminan harus dimainkan dengan Shen Qingyue lebih dari sekali. Sebagian besar alasannya. Hanya saja kita tinggal di kamar yang sama. Bibi Shen melambaikan tangannya, UPS. Tidak apa-apa selama kamu tidak tidur di ranjang yang sama. Lagi. Kalian harus tidur bersama setelah menikah. Apakah baik untuk beradaptasi terlebih dahulu? Apapun itu. Lebih siap daripada tidak siap. Oke, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Bibi Shen bertanya sambil tersenyum. Aku benar-benar ingin mengatakannya, tapi aku tidak berani mengatakannya. Aku hanya bisa menggelengkan kepalaku dan menghela nafas. Shen Qingyue juga menggelengkan kepalanya. Bibi Shen mengangguk puas. Laluan Qiu dan aku akan pergi dulu. Jangan ganggu kamu. Setelah Bibi Shen selesai berbicara, dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Aku penasaran. Bibi, apa yang kamu pikirkan? Kamu tertawa sangat bahagia. Persahabatanku dengan putrimu semuanya palsu. Itu semua palsu. Bibi Shen mengambil uangnya. Mengisi kartu kredit dan memberi saya 500.000. Biarkan saya menghabiskannya dengan keras setiap bulan. Anda sangat dipersilakan. Tentu saja saya tidak menerimanya pada awalnya. Tapi tetap saja tidak bisa menandingi antusiasme Bibi Shen. Aku harus mengambilnya. 500.000 tunjangan sebulan. Tambahkan semua uang saku yang saya miliki di rumah. Tidak ada 500.000. Bibi Shen terlalu murah hati. Setelah mengusir Guan Qiu dan Bibi Shen, saya pulang dengan Shen Qingyue. Aku berdiri di luar pintu. Saat memasukkan kata sandi. Sambil mengatakan bahwa ibumu benar-benar manis. Kata sandinya adalah hari ulang tahun kita. Setelah memasuki ruang tamu, Shen Qingyue berkata kepadaku yang sedang minum coke. Untuk harmoni di antara kita, Anda sebaiknya tidur di sofa. Aku hampir mati tersedak coke. Kenapa aku harus tidur di sofa? Shen Qingyue berkata dengan ringan karena ini adalah rumahku. Rumah yang dibeli ibuku. Saya tidak tergerak untuk mengatakan bahwa ini adalah rumah saya sekarang. Shen Qingyue tercengang. Sejak kapan ini rumahmu? Aku mengangkat sudut mulutku, ibumu mengatakannya. Kami adalah keluarga. Jadi milikmu adalah milikku. Shen Qingyue tertawa. Ingatkan Gui Chen, jangan lupa. Pesta pertunangan kita belum berakhir. Belum ada hubungan hukum seperti itu. Saya bangun dan serakah. Tidak masalah jika Anda membulatkannya. Rencana indah Shen Qingyue semuanya terkejut dan bulat.
Gu Yichen. Saya benar-benar meremehkan betapa tidak tahu malunya Anda. Saya segera menebusnya, Anda tidak tahu malu. Saat perawat melahirkanmu. Apa aku membuang wajahmu? Gu Yichen. Aku menatapnya dengan tangan di dada. Apa yang terjadi padaku? Shen Qingyue sangat marah padaku sehingga dia tidak bisa berbicara. Menghentakkan kakinya tak terkendali. Saya melihat diri saya benar-benar menghancurkan Shen Qingyue. Dan dia mulai tertawa. Ekor tinggi. Dan Shen Qingyue tidak berbicara. Saya Yao Wu Yao. Wei memukul Shen Qingyue dengan lengannya. Katakan padaku ada apa denganku. Shen Qingyue mencibir. Aku terlalu malas untuk berdebat dengan orang sepertimu. Jatuhkan kata. Shen Qingyue pergi keluar untuk menarik kopernya. Aku marah lagi, orang-orang sepertiku. Ada apa dengan orang sepertiku? Menggulung lengan bajunya. Awalnya, saya akan. Saat Shen Qingyue bertengkar hebat. Pikirkan tentang itu. Ketika saya bertengkar dengannya, itu tidak menjadi semakin berisik. Saya memiliki temperamen yang buruk. Shen Qingyue melakukan pekerjaan dengan baik. Saya mengemasi tas saya dan pergi mandi. Ketika saya akan memancing untuk handuk mandi. Ternyata saya tidak membawa handuk sama sekali. Tidak hanya itu, saya bahkan tidak membawa pakaian yang ingin saya ganti. Aku benar-benar ingin memukul diriku sendiri. Otak adalah hal yang hebat. Dan aku tidak. Datang ke pintu. Aku membuka celah di pintu. Berkata kepada Shen Qingyue, yang sedang berbaring di sofa menonton drama. Teriak Shen Qingyue. Shen Qingyue menonton TV seolah-olah dia tidak mendengarnya. Aku mengetuk pintu dengan keras Shen Qingyue. Shen Qingyue meletakkan remote control di tangannya. Aku mengambil air mineral dari meja kopi dan meminumnya. Aku tidak tahan lagi. Dia berteriak pada Shen Qingyue. Kamu anjing. Kamu berpura-pura untukku. Apakah Anda pikir Anda adalah kantong plastik? Anda juga tidak bisa memuat kantong plastik itu. Shen Qingyue akhirnya menatapku. Dengan acuh tak acuh bertanya bagaimana. Anda ingin saya masuk dan mandi dengan Anda? Shen Qing. Bulan benar-benar sekarat di sini sepanjang waktu. Tapi sekarang aku harus merepotkan sikap Shen Qingyue dan nada atau semacamnya. Itu harus lebih baik. Aku tersenyum kecil, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Shen Qingyue bersandar di sofa. Tapi bagaimana jika aku tidak ingin diganggu olehmu? Aku tetap tersenyum. Bergerak di hatimu. Apakah tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali? Shen Qingyue tersenyum dan berkata bahwa ada. Mataku berbinar dan aku melihat harapan. Katakan dengan cepat, kata Shen Qingyue dengan dagu di tangannya. Bukankah aku berutang 3 syarat padamu? Batalkan 1. Saya tidak bisa berkata-kata, Anda memanfaatkan api. Shen Qingyue menarik pandangannya dan negosiasi gagal. Lalu aku akan terus menonton TV. Hai Nona Shen. Aku hanya bercanda denganmu. Aku tidak tersenyum. Ayo, itu keputusan yang sangat membahagiakan. Aku ingin kau menungguku. 10 tahun belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Tunggu sampai kamu memohon padaku. Lihat aku, kamu bahkan tidak tahu siapa kamu. Shen Qingyue mengatakan apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Saya dengan cepat berbicara. Anda membantu saya pergi ke lemari dan mendapatkan handuk mandi dan piyama. Itu ada di kotak atas di sebelah kanan. Shen Qingyue bangkit dan berkata dengan enggan, tunggu. Aku berbaring di pintu, malu dengan badge. 1 menit kemudian. Shen Qingyue membawakan handuk mandi dan piyamaku. Aku mengambil jubah mandiku dan menutup pintu. Shen Qingyue tidak pergi. Bersandar di dinding marmer. Dia meneriakiku di dalam untuk memberi makan cendok. Cenggou secara khusus diatur oleh Shen Qingyue untukku. Shen Qingyue memanggilku seperti itu secara pribadi. Saya memakai piyama dan siap untuk meniup rambut saya. Kenapa aku memanggilmu ayah? Tepat ketika saya akan menyalakan pengering rambut. Suara Shen Qingyue melayang dari luar. Gema bening di kamar mandi. Tidakkah menurutmu piyama putih tidak cocok untukmu? Ada apa dengan pengering rambut di tanganku? Seberapa cocok penampilan saya? Shen Qingyue menggelengkan kepalanya. Karakter tidak cocok. Putih harus menjadi warna yang sangat lembut, bukan?
Dan Anda hanya akan merusak warnanya. Saya menderita kerugian di Shen Qingyue. Saya sangat tidak senang. Ini dirangsang oleh Shen Qingyue. Letakkan pengering rambut di tangan Anda di wastafel. Aku membuka pintu kamar mandi. Dia dengan agresif mendorong Shen Qingyue ke dinding. Pukul dia ke dinding. Saat aku akan menggodanya. Suara paku datang dari pintu masuk. Pintu terbuka. Shen Qingyue dan aku melihat ke pintu masuk pada saat yang bersamaan. Kata Bibi Shen sambil tersenyum sambil mengganti sepatunya. Xiao Chen, lihat ingatanku. Bergegas untuk bermain kartu. Alhasil, saya lupa mengambil dompet. Sekarang kembali dan ambil dompetmu. Apa yang kamu lakukan? Kata-kata Bibi Shen di belakang. Setelah melihat posenku dan Shen Qingyue. Berhenti tiba-tiba. Bibi Shen langsung berubah bersemangat setelah dia kembali. Apa aku mengganggu? Itu sangat tiba-tiba. Tidak ada tanda-tanda. Sedemikian rupa sehingga saya masih tidak bisa bereaksi. Shen Qingyue buru-buru menjelaskan kepada ibunya. Ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Bibi Shen segera menyela. Maafkan aku. Ibu akan pergi. Aku akan segera ke sana. Setelah berbicara, cepat temukan dompet Anda. Meninggalkan pintu dengan tergesa-gesa. Bibi Shen tersenyum senang sambil menunggu lift. Aku mengeluarkan ponselku dan menelepon ibuku. Halo? Veteran, izinkan saya memberitahu Anda. Kedua anak itu. Setelah ibuku mendengarkan. Tertawalah dengan Bibi Shen, hari ini hanya gelap. Ini bahkan belum jam 6. Mengapa anak-anak ini terburu-buru? Aku sungguh-sungguh. Bibi Shen ada di sini. Liv tertawa dari telinga ke telinga. Jelas aku tidak sabar untuk hidup bersama. Ingin tinggal di kamar. Masih di sana berpura-pura tidak menyukaiku. Saya sudah mencoba mengekspos mereka beberapa kali. Anda mengatakan kedua anak ini masih kecil. Kenapa tingkahnya seperti ini? Ibuku sangat bersemangat. Mereka tidak takut kita akan mengetahui bahwa mereka sedang jatuh cinta. Katakan mereka cantik. Faktanya, kami sangat berpikiran terbuka. Bagaimanapun, cepat atau lambat mereka akan bersama. Apa bedanya jika kita bersama terlebih dahulu? Bibi Shen mengangguk, dan itu ada di kamar. Shen Qingyue akhirnya kembali sadar. Cendok menjerit pingsan. Aku akan membunuhmu. Mengatakan itu padaku adalah kekuatan untuk kembali. Namun, tinjunya baru saja keluar. Saya menangkapnya dengan mudah. Saya langsung sangat senang. Tabel berbalik. Milik dirimu sendiri. Ini sangat mudah. Anda dapat mengambil tinju Shen Qingyue. Shen Qingyue melambaikan tangannya yang lain dengan marah. Dipanggil lagi. Lalu aku menangkapnya lagi. Shen Qingyue menghentakkan kakinya dengan marah. Hentikan saja dia dengan tinjunya. Itu masih tidak melepaskan. Jika tidak, aku tidak sopan kepadamu. Aku menarik bibirku sedikit dan menenggelamkan kepalaku. Kau pikir masih bisa mengalahkanku? Shen Qingyue sangat mungil ketika dia masih kecil. Jadi kepalanya besar. Jadi saya memberinya nama panggilan ini. Bahkan jika wajahnya kecil sekarang. Aku masih suka memanggilnya begitu. Shen Qingyue menatap lurus ke arahku. Meski mengatupkan gigi peraknya. Tapi ada tanda kelemahan samar di matanya. Aku terkekeh dan melepaskan kedua tangannya. Peluit dan lanjutkan kembali ke kamar mandi untuk meniup rambut Anda. Suara senandung pengering rambut. Ini menyebar dengan cepat. Shen Qingyue tidak pergi. Masih bersandar di dinding. Meskipun dia sangat membenciku. Saya sangat menyebalkan sejak saya masih kecil. Tapi harus diakui bahwa setelah Gui Cheng pergi ke luar negeri nanti, itu cukup tidak nyaman untuk waktu yang lama. Tidak cocok untuk tidur sendiri dalam satu kamar. Jika Anda tidak terbiasa, Gui Cheng bisa diganggu. Bahkan Shen Qingyue sendiri tidak menyadarinya. Jauh di dalam matanya. Memiliki senyum yang tak terlihat. Aku meniup rambutku, masuk dan berganti pakaian. Aku pergi ke sofa. Duduk di sofa tunggal di sebelah Shen Qingyue. Aku memandang Shen Qingyue dan bertanya pada Shen Qingyue. Apa yang akan kita makan untuk makan malam-malam ini? Shen Qingyue menggelengkan kepalanya dan berkata aku tidak lapar.
Saya menggerakkan otot bawah saya. Implikasinya jelas. Shen Qingyue menunjuk ke dapur. Dapatkan apa yang ingin Anda makan. Saya sedikit tidak senang. Ibumu bilang kamu akan memasak untukku. Shen Qingyue mengerutkan kening. Saya tidak mengatakannya. Aku memelototinya. Jika tidak terbakar, tidak akan terbakar. Bukannya aku tidak akan membakarnya sendiri. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di luar negeri, saya sudah bisa memasak banyak. Aku akan ke dapur untuk mengambil makanan sendiri. Tapi ada api di hatiku yang belum terlepas. Ini benar-benar tidak nyaman. Aku mengambil bantal lempar. Dia menghancurkannya di wajah Shen Qingyue. Target Bang Solem. Dan saya senang. Sempurna untuk dimakan. Shen Qingyue mengambil bantal lempar yang jatuh ke tanah. Lihat aku melompat menuju dapur. Ini benar-benar sama seperti biasanya. Mudah dipuaskan. Shen Qingyue bangkit dan pergi ke dapur. Aku hanya memakai celemekku. Punya pisau buah siap untuk memotong tomat. Aku mendengar langkah kaki di belakangku. Saya langsung tahu bahwa Shen Qingyue yang masuk. Aku menatapnya dengan sedih. Apa yang kamu lakukan di sini? Shen Qingyue mendatangiku tanpa mengatakan apa-apa. Ambil pisau buah di tanganku dan letakkan di talenan. Dan melepas celemekku. Dan itu memukul saya. Apa yang dilakukan Shen Qingyue di sini? Kalau begitu tolong, aku bertepuk tangan dengan gembira. Aku keluar untuk bermain game. Shen Qingyue meraihku. Tunggu dulu, kenapa aku menatapnya curiga? Anda tidak ingin saya membantu di sini, bukan? Ya, itu bukan tidak mungkin. Shen Qingyue menunjuk ke kulkas. Mau makan apa? Keluarkan dari kulkas. Sebelum aku membuat sesuatu yang tidak kamu sukai. Jika kamu tidak makan, hatiku hangat. Shen Qingyue, mengapa kamu begitu baik? Saya telah melihat kulkas. Apa yang kamu suka makan adalah apa yang aku suka makan. Bakar saja. Lalu aku mengambil sekotak es krim dari kulkas. Kalau begitu, aku akan keluar. Shen Qingyue berkata. Setelah aku keluar. Aku baru ingat kalau aku lupa menanyakan apa seleraku. Tidak, saya masih menyukai rasa yang berat seperti sebelumnya. Dia dan aku tumbuh bersama. Suka dan suka hampir sama. 3 tampilan juga, tetapi juga hampir tidak semua. Jadi misalnya dari segi rasa. Dia lebih suka yang lebih ringan. Saya suka itu berat. Awalnya, Shen Qingyue akan mengabaikanku. Hanya untuk seleramu sendiri. Tapi pikirkanlah. Jangan sampai aku marah lagi nanti. Keluar dari dapur. Shen Qingyue bertanya. Apakah rasa Anda masih sama seperti ketika Anda masih kecil? Aku berbaring di sofa. Bermain game di semua tempat. Berbeda? Saya lebih suka cahaya sekarang. Makan juga makanan pedas. Anda dapat memasukkan beberapa makanan pedas ke dalam hidangan daging dan makanan laut Anda. Shen Qingyue tidak berpikir apa-apa lagi dan kembali ke dapur. Sangat bagus. Anjing dewasa kebetulan juga suka yang ringan dan sedikit pedas. Dengan cara ini. Setidaknya di masa depan. Mereka. Apakah ada konflik makan? Shen Qingyue memasak total 4 hidangan dan sup. Saya minum sup di tangan saya. Aku tidak bisa tidak memuji Shen Qingyue, meskipun aku sangat membencimu. Tapi saya harus mengakui bahwa pangsit sup Anda enak. Shen Qingyue berkata. Tidak banyak bicara. Saya sedikit terdiam. Orang yang begitu dingin. Bagaimana bisa begitu banyak orang menyukainya? Setelah makan. Aku berinisiatif untuk mencuci piring setelah makan malam. Shen Qingyue menatapku sambil minum air mineral. Apakah tidak ada mesin pencuci piring? Atau simpan untuk Lui cuci besok? Aku mengambil kapas pembersih. Lap satu persatu di piring berminyak. Di mana seseorang dapat mencuci mesin pencuci piring dengan cepat? Hal-hal santai seperti mencuci piring. Jangan dikasih ke Lui kan? Shen Qingyue melihat sesuatu. Ceritakan tentang tahun-tahun Anda di luar negeri. Apakah Anda jarang menyewa rumah tangga? Dan saya berkata, tidak. Itu masih akan disebut seminggu sekali. Saya hanya melakukan semua yang bisa saya lakukan sendiri. Seperti mencuci piring dan membuang sampah atau semacamnya. Shen Qingyue lapar dan minum. Air mineral keluar dari dapur.
Jam 6 sehari. Aku tertidur lelap di sofa. Chen Guo tiba-tiba teringat suara Shen Qingyue. Waktu untuk bangun. Aku menyelam ke samping ke tempat tidur. Siapa itu? Apa kebisingannya? Shen Qingyue menatapku dengan dingin. Aku membuang selimutku. Aku mengamuk. Duduk dari sofa. Mengambil bantal di tempat tidur dan menghantamkannya ke Shen Qingyue. Apa yang kamu lakukan? Aku tidur nyenyak. Kau memintaku melakukan apa? Percaya atau tidak, saya akan memberi Anda bahan tangki bensin. Shen Qingyue menangkap bantal itu dan melemparkannya kembali padaku. Gu Yichen. Apakah Anda lupa bahwa hari ini adalah hari sekolah? Saya setengah terjaga ketika bantal menghantam kepala saya. Permisi. Aku benar-benar lupa. Shen Qingyue melirikku. Keluarkan aku dari tempat tidur dan mandi sekarang. Untuk sarapan, Shen Qingyue membuat stik adonan goreng. Sandwich susu kedelai dan telur rebus. Semua makanan favorit saya. Itu juga yang Shen Qingyue suka makan. Aku sudah sarapan. Saya pergi ke lemari es untuk mendapatkan sekotak yogurt lagi. Siap diminum di jalan. Shen Qingyue mengerutkan kening. Siapapun yang mengenal Shen Qingyue tahu. Shen Qingyue. Dia tidak suka jika orang makan di mobilnya. Entah itu hambar atau hambar. Bahkan sahabatnya Wen Mumu tidak berani melakukannya. Aku berteriak pada Shen Qingyue, mengapa kamu berdiri di sana? Aku tidak tahu. Shen Qingyue tidak menyukainya. Orang lain sedang makan di mobilnya. Shen Qingyue awalnya ingin memberitahuku. Tapi pikirkanlah. Akhirnya tidak berkata apa-apa. 1 jam kemudian. Shen Qingyue baru saja mengendarai mobil ke sekolah. Dan ada keributan di antara anak laki-laki. Saya menghabiskan gigitan terakhir yogurt saya di dalam mobil. Lemparkan sendok ke dalam kotak yogurt. Aku membuangnya saat hendak turun dari mobil. Jangan katakan. Ini adalah sekolah swasta terbaik di negeri ini. Kedua sisi jalan masuk. Ini semua pohon sakura merah muda. Shen Qingyue. Parkirkan mobil Anda di tempat parkir Anda sendiri. Keluar dari mobil. Aku bertanya pada Shen Qingyue sambil mengambil sabuk pengaman. Sekolahnya besar sekali. Berapa lama waktu yang kita butuhkan dari sini ke gedung? Shen Qingyue berkedi padaku. Xiao Wen akan segera tahu. Jawab pertanyaannya. Itu membuatmu terlihat bodoh, kau tahu? Setelah mengatakan itu, Shen Qingyue mendorong pintu dan keluar dari mobil. Tempat parkir. Sesederhana Shen Qingyue setelah melihat Shen Qingyue. Tiba-tiba bersemangat. Saya meremas kotak yogurt di tangan saya di tempat umum. Tuan muda ini tidak peduli denganmu. Mengambil tas sekolahnya. Saya turun dari mobil dengan wadah yogurt di tangan saya. Para penonton terkejut. Kehadiranku segera memicu gelombang. Perhatian semua orang terfokus. Untuk saya. Aku juga sedikit sibuk. Kenapa kau menatapku seperti itu? Anak laki-laki di sekitarnya berteriak kaget. Siapa yang bisa memberitahuku siapa anak laki-laki itu? Mengapa dia turun dari mobil Shen Suehua? Seorang gadis menyela kalimat. Dia bisa turun dari busmu. Apakah itu juga berarti? Dia adalah pacar Shen Suehua MU. Anak laki-laki pasti tidak bisa menerimanya. Mereka semua membalas bahwa Anda berpikir terlalu banyak. Dia tampan. Tetapi jika Anda ingin menandingi Shen Xiaohua, itu masih jauh. Saya menonton 80%. Itu diatur oleh keluarga Shen untuk dekat dengan Nona Shen. Pengawal? Mungkin. Itu terlihat seperti bebek liar. Gadis-gadis itu tidak bisa berkata-kata. Pernahkah kamu melihat anak laki-laki yang begitu tampan? Jangan jadi favorit. Pergi ke keluarga Shen untuk menjadi pengawal. Bagaimana dengan otakku? Aku mencibir dan menarik bibirku. Mengapa beberapa anak laki-laki berutang begitu banyak? Saya menginginkannya. Dagu. Lihatlah anak laki-laki yang memanggilku bebek liar. Mata dingin. Auranya penuh. Anak itu menggigil melihat auraku. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah dan bersembunyi di kerumunan. Aku ingin tahu untuk apa bebek liar ini menatapnya. Apa yang dia katakan salah? Sombong seperti ini. Pemikiran dari. Apakah bagus untuk turun dari pelampung sekolah Shen?
Aku mengambil mataku kembali. Puas dengan reaksinya. Jangan katakan itu, kemanapun Anda pergi. Akan ada badge tanpa bukti. Orang yang suka bergosip tentang orang. Dan membuat komentar yang tidak bertanggung jawab di depan saya. Kau pikir aku mudah ditindas? Adapun pacar Shen Qingyue. Aku jelas ayah Shen Qingyue, oke? Shen Qingyue, datanglah padaku, ayo pergi. Saya akan membawa Anda ke sisi kepala sekolah untuk melaporkan. Dan saya berkata, tidak, tidak. Buang kotak yogurt di tangan Anda ke tempat sampah. Sial, apakah kamu melihat itu? Dia membuang wadah yogurt ke tempat sampah. Shen besar dan kecil. Tidak, tidak pernah. Apakah ada orang lain yang makan di mobilnya? Bahkan Wen Mumu. Saya hanya berani minum air mineral di pelampung sekolah Shen. Mungkinkah dia benar-benar pacar Shen Suehua? Jika begitu, hatiku tergantung di dadaku. Aku akan berhenti menari. Aku mengerutkan kening. Lihatlah Shen Qingyue. Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda adalah pecandu mobil? Meskipun aku tidak menyukainya. Tapi tidak begitu banyak. Menginjak intinya tanpa alasan. Shen Qingyue tidak setuju. Kau tak tahu jawabannya sekarang? Saya sedikit terdiam. Saya harus bicara padanya. Ini benar-benar menantang garis bawah saya menit demi menit. Dia hanya berjalan beberapa langkah di belakang Shen Qingyue. Saya melihat seorang gadis berjalan ke Shen Qingyue. Tanya Qingyue. Kenapa dia datang ke sekolah denganmu? Wen Mumu. Malam aku bentrok dengan Song Jingnian. Saya mengirim WeChat Shen Qingyue. Saya bertanya siapa anak laki-laki itu. Tapi Shen Qingyue tidak memberitahu Wen Mumu. Apa yang tidak diharapkan Wen Mumu adalah itu. Tidak lama lagi kita akan bertemu untuk kedua kalinya. Itu benar-benar muncul di sekolah mereka. Atau apakah Shen Qingyue ada di sini lagi? Pria tampan di depanmu ini. Benar saja, Qingyue berbeda. Aku selalu merasa. Orang di sebelah Shen Qingyue tampak familiar. Sepertinya ada di suatu tempat. Fang telah melihat hal yang sama. Shen Qingyue menjawab Wen Mumu. Dia akan pindah ke sekolah kita mulai hari ini. Wen Mumu mau tidak mau bergosip lagi. Siapa pria tampan ini? Pacar? Shen Qingyue menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Aku menatap Wen Mumu. Saya merasa gadis ini pasti Shen. Qingyue adalah teman yang sangat baik. Jika tidak, orang-orang seperti Shen Qingyue suka sendirian. Seseorang dengan kebersihan yang parah. Kalahkan dia sejak lama. Wen Mumu tidak sabar untuk bertanya. Apa pentingnya itu? Shen Qingyue tidak berbicara. Wen Mumu sudah terbiasa dengan Shen Qingyue seperti ini. Tidak marah. Sedang menatapku. Ayo tampan. Katakan padaku apa hubunganmu dengan Qingyue. Senyum Gao Chunku sangat tampan. Pat Shen Qingyue di bahu. Aku mengangkat alisku. Aku ayahnya. Wen Mumu langsung kagum padaku. Aku sangat terkesan. Tepat di depan Shen Qingyue. Beri aku tepuk tangan. Benar-benar tampan dan mendominasi. Sebagai sahabat Aokuki. Dia bahkan tidak berani menyebut dirinya ayah di depan Qingyue, oke? Wajah Shen Qingyue penuh warna. Hentikan jejak kalian. Dia menatapku tanpa ekspresi dan aku langsung menghadapinya. Apa yang kamu lihat? Kelas dimulai dalam 15 menit. Cepat bawa aku ke pihak kepala sekolah untuk melapor. Mengatakan itu, saya berada tepat di bawah garis pandang semua orang yang terkejut. Menyeret Shen Qingyue pergi. Shen Qingyue melihat sekeliling dan melihat bahwa ada semua teman sekelasnya. Kamu harus tenang dan beri aku wajah. Teruslah berjalan bersamaku tanpa mengatakan apapun. Wen Mumu menatap kami dengan kaget. Dia merasa belum bangun. Masih bermimpi di tempat tidur. Semua penonton melotot. Tidak terlihat ketakutan. Ini luar biasa. Siapa pria ini? Beraninya kamu begitu lancang pada Shen Suehua. Tidak apa-apa jika Anda tidak dibersihkan oleh Shen Suehua. Shen Suehua masih mendengarkannya dan mengikutinya. Senang hidup. Kita bisa menyaksikan perkembangan yang tidak bisa dibayangkan oleh hantu bersama. Di bawah pohon sakura di luar kerumunan. Dan di sana berdiri seorang wanita muda yang cantik.
Senyum di bibirnya hangat dan indah. Dia menatapku dengan senyum di matanya. Secara bertahap pergi. Orang ini bersemangat. Angin sepau-sepau bertiup. Bunga sakura yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari pohon sakura. Dengan angin di sekitarnya. Perlahan jatuh. Saya tahu keluarga Gu dari 4 keluarga besar hari ini. Tuan muda akan pindah ke hutan. Kepala sekolah mencarinya di belakang kantor lebih awal. Perguruan tinggi Linsong ini. 4 keluarga besar masing-masing memegang 10% saham. Kepala sekolah tentu saja tidak berani menggenggamnya dan mengabaikannya. Belum lagi. Ibuku dan Bibi Shen ada di sini untuk memindahkan siswa untukku. Saat melanjutkan. Itu juga dijelaskan dalam 3. Kepala sekolah tidak boleh membiarkan saya diganggu. Jika tidak, orang pertama yang mereka cari adalah dia. Jadi bisakah kepala sekolah tidak datang ke sekolah lebih awal? Bahkan secara langsung di kantor. Saya mendapatkannya dari ibu saya. Saya suka coklat panas saya. Setelah Shen Qingyue mengirimku keluar kantor kepala sekolah. Masuk kelas saja. Saya telah disambut hangat oleh kepala sekolah. Sudah hampir waktunya untuk belajar mandiri di pagi hari. Baru saja membawa saya ke kantor urusan akademik. Pergi melalui prosedur penerimaan. Guruji. Tuan Gu akan menyerahkannya padamu. Kepala sekolah memberitahu Guruji. Pastikan untuk menjaganya untukku. Nona Ji adalah guru muda yang cantik. Sepertinya dia di bawah 25. Kepala sekolah yang baik. Guruji menatapku setelah menjawab kepala sekolah. Tersenyumlah dan katakan itu sebelumnya. Apakah Anda memiliki masalah belajar di masa depan? Anda bisa datang ke guru. Aku mengangguk. Baik. Terima kasih Pak Ji. Guruji menatapku dengan penuh kasih. Sebelum dia mulai sekolah. Baru dengar. Kelas akan pindah ke tuan muda yang datang untuk mengurus keluarga. Dia masih berkeringat di lubuk hatinya sebelumnya. Aku ketakutan sedetik sebelum aku melihatku. Tapi saat melihatku, dia tahu dia terlalu banyak berpikir. Gu Yuchen ini membuat orang. Sekilas, Anda dapat mengatakan bahwa tidak ada rak sama sekali. Seharusnya mudah untuk bergaul. Pengikut. Tuan muda yang paling sulit untuk dihadapi dari keluarga Song benar-benar berbeda. Pikirkan Song Jingnian. Guruji tiba-tiba kelelahan secara fisik dan mental. Berjalan dalam perjalanan ke kelas. Guruji bertanya pada Li Chen. Kudengar kau pernah belajar di luar negeri. Aku mengangguk patuh, iya guru. Aku tiba-tiba bertanya. Shen Qingyue seharusnya tidak berada di kelas yang sama dengan kita, kan? Saya tidak ingin berada di kelasnya. Guruji tersenyum dan berkata bahwa itu bukan kelas yang sama. Tapi dia juga berada di kelas berikutnya untuk kita. Kelas kedua tahun senior saya ada di lantai 2. Datanglah ke lantai 2. Saat aku salah jalan. Aku melihatnya duduk di dekat jendela koridor. Shen Qingyue di baris kedua dari belakang. Dan tirai suhu ruangan duduk di depan Shen Qingyue. Ini akan memainkan kemuliaan adil dan jujur. Aku memiringkan kepalaku. Saya merasa bahwa teman Shen Qingyue benar-benar akrab. Di mana kau melihatnya? Tepat ketika saya tidak dapat mengingatnya dan saya tidak siap untuk memikirkannya. Gambar di dalam kotak tiba-tiba melompat ke dalam pikiranku. Mengingatkanku bahwa aku benar-benar melihatnya. Pada malam saya pergi menjemput Shen Qingyue pada hari saya kembali ke Cina. Sepertinya dia mencoba untuk menontonnya dengan lebih baik. Gambar yang saya robek dengan tahun itu. Mereka juga mematikan semua lagu di dalam kotak. Dia pasti gadis yang sangat suka bergosip. Dan kemudian mataku naik. Tidak baik untuk melihatnya. Jangan beritahu aku. Tahun berapa kamu bersekolah di sekolah ini? Guruji tersenyum pada Li Chen. Ini kelas kita. Meskipun baru 2 menit yang lalu. Ini sudah waktunya kelas. Tapi kelas masih berdengung. Bahkan jika saya melihat Guruji berdiri di podium. Semua orang masih belum diam. Saya sedikit terdiam. Ini adalah guru yang mengajar 2 kelas pertama kelas. Mungkin sangat lelah. Guruji bertepuk tangan. Semuanya diam. Sekarang izinkan saya memperkenalkan Anda kepada teman sekelas baru. Mengatakan itu, Guruji menatapku di luar pintu. Masuklah, teman sekelas Gu. Hampir semua siswa di kelas. Mereka tidak menganggap serius guru yang disetujui.
Jadi di mana ada orang yang akan mendengarkan kata-kata guruji? Namun, aku mendengar para murid yang berkeliaran. Itu menarik perhatian banyak siswa. Para siswa di kelas itu hening selama beberapa detik. Dan ketika saya masuk, itu hanya mendidih. Terutama para gadis berteriak kaget. Murid pindahan ini sangat tampan. Saya tidak tahu apakah dia memiliki mata pacar. Gadis-gadis itu gila. Dan anak laki-laki itu seperti, di mana kelihatannya? Aku benar-benar meragukan mata kalian para gadis. Aku sungguh-sungguh. Bagaimana jika itu operasi kosmetik? Kalian hanya melihat permukaan. Di mana pria tampan kita? Penampilan saudara kita benar-benar menghancurkannya, oke? Cewek tidak peduli. Pada hari kerja, ini suka membangun. Anak laki-laki ini dari Song Jingnian. Ikuti di belakang Song Jingnian seperti budak sepanjang hari. Lakukan ini dan itu untuk Song Jingnian. Tidak ada pembalasan untuk memarahi, tidak ada pembalasan untuk memukul. Sebenarnya, aku ingin bergabung secara pribadi. Sudah lama sejak Song Jingnian tercabik-cabik. Saya tidak punya nyali. Saat mendengar Nian, pikiranku meledak. Mungkinkah Song Jingnian malam itu? Kami bukan hanya sekolah. Masih satu kelas. Saya mulai mencari Song Jingnian di kelas. Hanya melirik. Saya melihat Song Jingnian duduk di baris kedua. Mendengarkan lagu dan dengan santai melihat telepon. Tidak menyadari kehadiranku sama sekali. Aku mencibir. Benar-benar dia. Aku tidak pernah memikirkan itu. Aku tidak percaya aku bisa bertemu orang ini untuk kedua kalinya. Dan tiba-tiba, semua perasaan yang baik hilang. Teman semeja Song Jingnian ke Zen. Saya sedang terburu-buru untuk pekerjaan rumah musim panas. Pindahkan siswa oleh guru. Tidak tertarik sama sekali. Saya bisa mendengar semua orang berbicara begitu keras. Tidak tahan. Saat rasa ingin tahuku mengangkat kepalanya dan melihatku. Kezhen terkejut bahwa itu dia. Kezhen segera meletakkan pena di tangannya. Didorong selama beberapa tahun. Song Jingnian melepas earphone dan menatap Kezhen. Apa yang terjadi? Kezhen menunjuk ke arahku dan berkata, lihat. Murid pindahan baru ini. Song Jingnian mengerutkan kening dan dipindahkan ke siswa. Ada apa dengannya saat memindahkan murid? Dia tidak tertarik. Namun, Song Jingnian masih melirik podium. Tepat ketika dia akan segera mengalihkan pandangannya kembali. Segera katakan padanya itu dia. Melihatku, Song Jingnian tiba-tiba teringat. Betapa aku mempermalukannya malam itu. Bagaimana caranya? Kerumunan menamparnya 2 kali. Untuk sementara waktu, wajah Song Jingnian menjadi suram. Kau benar-benar dipindahkan ke wilayahmu sendiri. Lihat bagaimana saya memperlakukannya. Pikirkan ini. Song Jingnian menampar ponsel dengan keras di meja. Berdiri. Dan kelas pun terdiam. Lihatlah Song Jingnian dan lihat aku lagi. Malam itu, pengikut kecil di dalam kotak bersama Song Jingnian. Seseorang telah mengenali saya satu demi satu. Sedikit terkejut pada awalnya. Lalu ada Skaden Freude. Tampaknya tahun terakhir sekolah menengah ini akan sangat menarik. Di bawah tatapan orang banyak. Song Jingnian berjalan di depanku. Aku menatap Song Jingnian dengan wajah tidak senang. Seseorang berbisik pelan apa yang sedang terjadi. Apakah Song Jingnian ini mengenal murid pindahan ini? Tampaknya lebih dari sekedar mengetahui. Sepertinya masih ada kebencian, jadi jangan bicara. Saya ingin dimarahi oleh Song Jingnian. Diskusi tiba-tiba menghilang. Aku mengangkat alisku Song Jingnian, kan? Sepertinya orang-orang di sekolah ini cukup takut padanya. Tidak heran dia begitu sombong. Song Jingnian mengangkat dagunya dan menatapku. Selama liburan musim panas. Kudengar sekolah kita akan kedatangan murid pindahan. Jadi itu kamu? Aku terlihat dingin dan membuka tanganmu dariku. Aku tidak suka disentuh sampah. Song Jingnian sesak napas. Menunjuk ke arahku, guruji mencoba berbicara untukku. Lagu Jingnian. Tolong jangan Song Jingnian. Nada suara Deng Xiangji sangat buruk. Diam. Apakah kamu? Giliran saya untuk berbicara dan Anda dapat berpadu. Wajah guru juga akan jelek. Saya sangat ingin menyerang. Tapi karena putus asa, aku harus menelan suaraku.
Dia mengalami kesulitan masuk dari perguruan tinggi biasa. Jika Anda akhirnya menyinggung Song Jingnian, sangat mungkin bahwa sisa karir Anda akan hancur juga. Hari pertamanya bekerja di ranjang kematiannya. Guru memberitahunya secara pribadi. Tidak ada yang bisa menyinggung Song Jingnian. Siapapun yang telah menyinggung guru Song Jingnian sebelumnya, mereka semua dipecat oleh kepala sekolah. Dia menatapku tanpa daya untuk mencari guru. Dia pikir dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri sebanyak dulu. Merasa bersalah karena melindungi siswa. Aku melihatnya di sekolah ini. Tidak hanya sebagian besar siswa yang takut pada Song Jingnian. Bahkan para guru pun takut. Tidak masalah berurusan dengan orang-orang seperti Song Jingnian. Saya benar-benar bisa melakukannya sendiri. Jangan ganggu siapapun. Aku menatap Song Jingnian dan aku berkata lagi, lepaskan tanganmu. Di depan begitu banyak orang di kelas. Bagaimana Song Jingnian bisa mengambilnya? Kau memerintahku? Kemudian dia berpikir sendiri. Saya pikir akan sangat menyenangkan memiliki Shen Suehua di belakang saya. Apakah itu Shen Suehua? Hal yang paling menyebalkan di hari kerja adalah pengganggu. Gui Chen seperti ini sekarang. Shen Suehua memiliki kemungkinan besar untuk tidak menyukainya. Bahkan membenci. Lalu karena Shen Suehua membencinya, ia tentu tidak akan terlalu peduli dengan hal ini. Bagaimana jika aku melakukan sesuatu padanya? Shen Suehua, beri aku peringatan verbal paling banyak. Semua siswa di kelas akan minat menantikan apa yang terjadi selanjutnya. Ini disebut Gu Yuchen. Sepertinya dia pernah berlibur dengan Song Jingnian sebelumnya. Maka dia akan memiliki kehidupan yang baik di depan. Lagu Jingnian. Tentu untuk membuat harinya indah. Jika tidak dilakukan dengan baik, itu mungkin dibunuh oleh Song Jingnian. Bagaimanapun, dia dipaksa mati oleh Song Jingnian. Tapi sudah ada beberapa. Saya memiliki aturan yang akan dihukum. Tidak ada paspor untuk pergi ke luar negeri, DLL. Pokoknya, ini memiliki dampak besar pada sisa hidup Anda. Jadi yang dilakukan Song Jingnian adalah kekerasan mental. Hei, Gui Chen ini benar-benar menyedihkan. Meskipun tampan. Tapi menyinggung seseorang yang seharusnya tidak menyinggung. Apa yang bisa dilakukan? Kecuali Shen Suehua dan Qin Ruyan. Tidak ada yang memiliki kekuatan dan latar belakang keluarga mereka sama sekali. Ini lebih besar dari Song Jingnian. Di balik lagu Jingnian. Lebih dari sekedar memiliki latar belakang keluarga yang menonjol. 2 tahun terakhir. Anak laki-laki dan perempuan yang dipaksa oleh Song Jingnian untuk putus sekolah. Total ada 10. Dan karena ada presiden. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Apakah menurut Anda siswa pindahan ini akan memakan waktu kurang dari 3 bulan? Dia dipaksa putus sekolah oleh Song Jingnian. Tidak akan memakan waktu 3 bulan. Paling lama 2 bulan. Meski sangat ringan. Tapi aku juga mendengar semuanya. Meskipun Song Jingnian membenci. Tapi sama-sama membenci. Ini adalah para pengamat yang dengki. Melihat teman sekelas diganggu. Anda tidak dapat melakukan apapun untuk melindungi diri Anda dari keterlibatan. Tapi tolong jangan menertawakan. Aku menatap Song Jingnian dengan mata dingin. Sudah ada amarah yang membara di hatiku. Ya, aku memerintahkanmu untuk melepaskan tanganmu dariku. Kalau tidak, hati-hati aku mematahkan tanganmu. Meskipun Song Jingnian menamparku. Saya sudah mengembalikannya dengan bunga. Tetapi ketika saya melihat ke belakang hari ini. Masih marah. Aku sudah sering bertengkar sejak aku masih kecil. Jadi saya sering dipukuli. Tapi ini benar-benar pertama kalinya aku ditampar. Karena Song Jingnian ini tidak sabar untuk keluar dan mati. Maka saya tidak keberatan dengan skor lama dengan Song Jingnian. Akun hati. Sial, apakah Gu Yuchen tidak ingin hidup? Beraninya kau berbicara dengan Song Jingnian seperti ini? Mungkin yang tak kenal takut dari yang bodoh. Para siswa yang menyaksikan kesenangan itu tampak kaget. Pada saat ini, Song Jingnian mencibir. Kemudian Anda mencobanya. Suara Song Jingnian baru saja jatuh. Baru saja mendengar suara itu. Song Jingnian berteriak kesakitan Gu Yuchen. Lepaskan aku. Hampir semua orang bisa melihatnya. Ambil napas. Ini pertama kalinya aku melihat mereka dalam waktu yang lama. Seseorang berani memperlakukan Song Jingnian seperti ini.
Kezhen melihat ini dan dengan cepat bangkit untuk membantu Song Jingnian. Tapi ditarik oleh meja belakang, "Kezhen, jangan pergi. Bagaimana jika itu menyakitimu?" Kezhen tidak sabar dan menarik tangannya. Meja belakang ditarik ke bawah dengan tatapan. "Mohon saran Anda untuk tetap terlihat seperti ini. Saya benar-benar menganggap diri saya sebagai Song Jingnian. Selebriti di sekitar Anda. Di mata Song Jingnian, siapa yang tahu memperlakukanmu sebagai manusia? Atau memperlakukanmu seperti anjing?" Saat ini, Song Jingnian mengangkat tangannya untuk menampar saya. Aku cepat terlihat. Pertama, dia menampar wajah Song Jingnian. Tamparan keras menggema di kelas. Sepertinya kelas mendadak sunyi. Semua orang menatap kami dengan kaget. Sudut mulutku sedikit terangkat untuk melihatnya. "Jaga kebersihan mulutmu. Kalau tidak, jangan katakan patahkan tanganmu. Aku berani menghancurkan mulutmu." Song Jingnian sudah menderita rasa sakit di pergelangan tangannya. Tidak bisa berkata-kata. Keringat dingin mulai keluar di dahinya. Ada banyak orang di kelas yang diganggu oleh Song Jingnian. Tertawa di hatiku. Kezhen datang padaku. Akan mendorongku pergi. "Song Jingnian sengaja menenggelamkanmu, jangan terlalu jauh." Song Jingnian sangat kesakitan sehingga dia harus jongkok. Dan aku masih cukup kesal. Tetapi ketika dia melihat Kezhen, dia benar-benar tidak bisa menggertaknya. Saya tidak bisa menahannya. Aku benar-benar tidak bisa menggertak orang baik. Hanya memikirkannya adalah wakil. Tapi aku bertanya-tanya. Orang ini di depanmu. Mengapa Anda berteman dengan Song Jingnian? Setiap orang memiliki seleranya masing-masing. Tapi matanya terlalu istimewa. Aku menatap Kezhen dan berkata dengan dingin, "Aku tahu. Song Jingnian ini adalah teman baikmu. Tapi tolong jangan terlalu standar ganda. Dia adalah orang yang datang kepadaku lebih dulu untuk memulai masalah." Kezhen tidak tahu bagaimana menanggapiku dalam semalam. Rasa sakit di pergelangan tangan Song Jingnian akhirnya memudar. Saya dipukul di depan umum lagi. Atau seluruh kelas? Bagaimana Song Jingnian bisa menelan napas ini? Sementara saya perhatikan bahwa mata air batu bara ada padanya. Song Jingnian maju selangkah dan menendangku. Setelah aku menghindar tepat waktu, aku menatap Song Jingnian dengan kaget. Saya tahu bahwa Song Jingnian buruk. Tapi aku tidak pernah memikirkannya. Song Jing akan sangat buruk. Agaknya Song tidak hanya seperti ini padaku dalam beberapa tahun terakhir. Sudahkah Anda melakukan ini pada orang lain? Itu sangat bagus. Anda suka mempermalukan orang yang tidak suka di depan umum, bukan? Kemudian saya akan memberitahu Anda seperti apa rasanya. Aku baru saja menendangnya ke tanah. Kelas benar-benar sepi. Aku hampir mendengar suara napas. Para siswa menatapku dengan mata menganga. Tidak ada yang berpikir. Beraninya aku memperlakukan Song Jingnian seperti ini. Kezhen bereaksi cepat. Saat dia akan mendukung Song Jingnian. Li Qian, yang duduk di barisan belakang, melihat ini. Dan dia ingin membantu. "Sedum, apa kabar?" Li Qian menatap Song Jingnian. Dari ekspresi khawatir dan panik Li Qian, kau bisa lihat. Li Qian sangat menyukai Song Jingnian. Aku hampir tidak mengerti dunia lagi. Bagaimana bisa seseorang seperti Song Jingnian? Akan ada persahabatan dan cinta di sekitar. Pak! Aku terkejut dengan tamparan tiba-tiba itu. Aku baru bereaksi saat sadar. Tamparan mendarat di wajah Li Qian. Orang yang memukul secara alami adalah Song Jingnian. Aku terkejut. Oh tidak. Song Jingnian ini bahkan melawan orang yang memperlakukannya dengan baik. Aku takut itu sakit. Jangan sentuh aku. Song Jingnian menatap Li Qian dengan penuh amarah. Sekilas, itu adalah kemarahan yang diterima di pihak saya. Dilampiaskan pada Li Qian. Li Qian berjongkok di tanah dan dipukuli oleh Song Jingnian. Aku tidak bisa memikirkannya. Saya sangat takut sehingga saya bisa melihatnya sekaligus. Li Qian takut dia sering dipukuli oleh Song Jingnian. Saya bisa mengerti ini memukul orang yang tidak saya sukai. Tapi mereka yang mencintai dirinya sendiri. Aku benar-benar tidak bisa mengerti. Apa hati nuranimu sakit? Kezhen berjongkok. Berbisik di telinga Song Jingnian, "Saudara Nian. Biarkan saya membantu Anda ke rumah sakit terlebih dahulu." Ditemani Kezhen, ia berjalan menuju pintu kelas.
ketika Anda akan meninggalkan kelas. Song Jingnian menatapku dengan kejam. Gu Yuchen. Kamu menungguku. Itu tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Saya bahkan tidak ingin berurusan dengan Song Jingnian. Teman sekelas duduk di dekat jendela di kelas sebelah. Aku mengantuk. Setelah mendengar suara Song Jingnian, tiba-tiba segar kembali. Keluar dari jendela dan saksikan kesenangannya. Itu suara Nian. Siapa lagi yang akan dicabik-cabik oleh kakak Nian? Siapa namamu Gu Yichen? Kenapa aku belum pernah dengar orang seperti itu di kelas 2? Jadi, kelas 1, di depan guru. Mulailah berbicara dengan penuh semangat. Siapa Gu Yichen? Apakah ada di antara kalian yang saling mengenal? Apakah itu karakter yang tidak mencolok di kelas 2? Murid percobaan terlihat sangat tampan. Saya masih turun dari pelampung sekolah Shen pagi ini. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah anak laki-laki dari ayah Shen Suehua. Para siswa mengatakan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Shen Qingyue. Shen Qingyue akan memegang pena. Melukis dengan santai. Shen Qingyue adalah seorang mahasiswa seni. Aku suka menggambar. Baik di rumah atau di sekolah. Ketika tidak apa-apa, itu juga melukis. Atau hanya menonton TV. Wen Mumu menoleh untuk melihat Shen Qingyue. Anak laki-laki tampanmu sepertinya bersamamu lagi. Song Jingnian merobeknya. Shen Qingyue mengabaikan Wen Mumu dan berkonsentrasi melukis. Seolah aku tidak mendengar apapun. Halo, halo? Wen Mumu diam-diam menggunakan jari-jarinya karena tidak puas. Meja Shen Qingyue. Aku bicara kepadamu. Shen Qingyue meliriknya. Katakan dengan ringan bahwa itu bukan urusan Anda sendiri. Dan dia bukan milikku. Wen Mumu sedikit khawatir. Anda dan saya sama-sama tahu orang seperti apa saya, Song Jingnian. Siapapun yang menyinggungnya akan mati. Cepat dan hentikan. Kirimi dia pesan atau sesuatu. Jika tidak, anak laki-laki tampanmu akan menderita. Segera setelah Anda selesai berbicara. Wen Mumu tiba-tiba teringat. Shen Qingyue tidak memberikannya kepada anak laki-laki di sekolah. Menambahkan informasi kontak Anda sendiri. Wen Mumu menepuk dahinya. Saya hampir lupa bahwa Anda tidak memiliki WeChat Song Jingnian. Shen Qingyue meletakkan pena di tangannya dan menatap Wen Mumu. Jangan khawatir, bahkan tanpa aku. Chen Gou juga bisa menangani Song Jingnian. Wen Mumu sedikit tertegun. Anjing apa? Shen Qingyue menarik bibirnya. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu yang mungkin tidak Anda percayai. Jika dia benar-benar ingin merobeknya dengan Song Jingnian. Song Jingnian bisa dicabut dari masalah mental olehnya. Wen Mumu tampak terkejut. Apakah begitu sosial? Aku tak bisa mengatakannya. Shen Qingyue tersenyum dan berkata, dan dia tidak hanya bisa menangis. Juga sangat pandai bertarung. Dia adalah ujung hitam karate. Di tahun ketiga sekolah menengah pertama. Dia memenangkan kejuaraan karate nasional. Jika Song Jingnian membuatnya cemas. Diperkirakan akan ada diskon 50%. Wen Mumu tampak kaget. Tampaknya benar-benar sosial. Wen Mumu masih sangat khawatir. Tapi Song Jingnian adalah tuan muda kedua dari keluarga Song. Menunggu bantuan dari ayah dan kakek neneknya. Jika kamu membuatnya kesal. Sangat mungkin bahwa Gu Yuchen akan terlibat. Keluarga. Shen Qingyue terdiam sejenak. Namanya Gu Yuchen. Wen Mumu tampak bingung. Jadi bisakah Anda mengatakan semuanya sekaligus? Shen Qingyue berkata dengan samar. Dia adalah tuan muda dari keluarga Gu, salah satu dari 4 keluarga besar. Nama mata Cina klasik. Salahku adalah aku meremehkannya. Aku tidak pernah memikirkan itu. Sekolah kami sebenarnya mengumpulkan 4 keluarga besar. Orang-orang dari 3 keluarga besar. Keluarga Shen Qingyue. Keluarga Qin Ruyan. Keluarga Gu Yichen. Singkat saja. Wanita kedua dari keluarga terakhir, Lorgar. Namun, nona kedua Lorgar ini. Buka bisnis pribadi di rumah Anda sendiri. Jalankan sekolah aristokrat kunci untuk belajar. Saat dia di pesta. Saya pernah melihat nona kedua Lorgar sekali. Ini lebih dingin dari Qingyue. Setidaknya Qingyue tidak dingin dengan teman-teman dunia nyata. Lalu nona kedua Lorgar tidak suka berbicara dengan siapapun,
Oke? Lebih jauh. Sudah waktunya baginya untuk turun ke bisnis dan terus bermain game. Namun, tidak butuh beberapa detik bagi Wen Mumu untuk berbalik. Shen Qingyue mengeluarkan ponselnya dan mengirimiku pesan. Ada apa denganmu dan Song Jingnian? Setelah Song Jingnian pergi, Li Qian bangkit dari tanah. Dia menyentuh wajahnya yang panas dan bengkak yang telah dipukuli. Berjalanlah menuju posisimu. Dia menatap Li Qian dengan simpatik. Dan matanya merah. Juga miskin. Meskipun saya tidak pernah mengalami ditampar oleh seseorang yang saya sukai. Seperti apa rasanya? Tapi itu pasti sangat menyakitkan pada saat dipukul, bukan? Gumaman kecil masuk ke telingaku. Apa dua anjing setia? Aku menatap ketiga gadis yang sedang berbicara dengan sinis. Meskipun aku sangat membenci Song Jingnian. Tapi dibandingkan dengan Song Jingnian, aku bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas dan tidak berani berpikir. Seseorang yang hanya bisa menuding dalam kegelapan. Orang seperti ini sering suka mencubit ke semek lembut. Pengganggu. Ketika saya bangun, itu bahkan lebih berlebihan daripada Song dalam beberapa tahun. Saya melihat Guruji. Aku akan ke tempat kepala sekolah. Guruji mengangguk dengan tatapan kosong. Saya belum pulih dari apa yang baru saja terjadi. Dan aku keluar dari kamar. Saat ia akan tiba di depan pintu kantor kepala sekolah. Telepon yang ada di saku saya berdering. Itu panggilan Bibi Shen. Bagaimana dengan Li Chen? Apakah Anda masih menyukai sekolah baru? Bibi Shen bertanya padaku dengan sangat hati-hati. Apakah orang-orang di kelas membuat Anda merasa nyaman? Jika seseorang membuatmu merasa tidak nyaman, beritahu Bibi Shen. Bibi mengubah catatan kelas orang itu menjadi bahasa Cina klasik. Aku bergegas kembali ke aku baik-baik saja. Terima kasih Bibi atas perhatianmu. Tiba-tiba, Bibi Shen memanggil. Anda harus pergi ke kelas segera, kan? Bibi, aku tidak akan mengganggumu untuk saat ini. Jika sesuatu terjadi di sekolah nanti, Anda bisa langsung bertanya kepada kepala sekolah atau Bibi. Saya menutup telepon dan hendak menyimpan telepon saya. Penemuan tak terduga. Shen Qingyue benar-benar mengirimiku WeChat. Meskipun akan melintasi layar. Aku tidak bisa melihat ekspresi Shen Qingyue. Tapi aku bisa merasakannya. Shen Qingyue tidak jahat. Aku tidak sedang sayang. Terutama ketika saya masih muda. Bahkan jika Shen Qingyue dan aku berselisih. Bertarung setiap hari. Tetapi ketika saya melihat bahwa saya diganggu oleh orang luar, Shen Qingyue masih akan bergegas untuk melindungiku. Setelah saya diganggu dan ditangisi oleh saudara perempuan kedua saya. Hahaha tertawa. Tapi jika aku diganggu di luar dan kembali menangis, masih tidak akan menertawakanku. Penjelasan yang diberikan kepada saya oleh kakak perempuan tertua adalah bahwa Shen Qingyue akan melakukan ini. Mungkin karena anjing bodohku. Anda bisa tidak menyukainya sendiri. Tapi tidak ada orang lain yang bisa. Apa yang disebut pemukulan anjing juga tergantung pada pemiliknya. Jadi setelah mengetahui bahwa Shen Qingyue tidak jahat, aku membalas pesan itu dan akan memberitahumu nanti. Seragam sekolah saya diberikan selama beberapa tahun dan rusak. Datanglah ke kepala sekolah dan minta satu set baru. Singkirkan ponselmu. Setelah aku mengetuk pintu, mendorong pintu dan masuk ke kantor kepala sekolah. Kepala sekolah sedang berbicara dengan dua teman sekelas sekarang. Salah satu hal yang paling dibenci kepala sekolah. Saat kamu berbicara pada dirimu sendiri. Terganggu. Tapi setelah melihat bahwa akulah yang masuk, segera tertawa keluar bunga. Bangun dan temui aku, teman sekelas Gu. Bukankah sudah di kelas? Kenapa kau di sini? Siswa Gu, anak laki-laki dan perempuan yang berdiri di depan kepala sekolah. Bertukar pandang. Lihat aku. Aku sedikit malu. Saya pikir itu adalah waktu kelas. Tidak ada orang lain yang akan berada di kantor kepala sekolah. Dan sepertinya mereka. Kau membicarakan hal penting dengan kepala sekolah? Saya akan memberitahu kepala sekolah tentang seragam sekolah saya. Kepala sekolah menemukan teman sekelas Gu terlebih dahulu. Ada apa dengan seragam sekolahmu? Kepala sekolah Via menatapku. Aku berkata dengan ringan. Itu dilakukan oleh seorang tuan muda yang menantang. Kepala sekolah bertanya dengan keras siapa yang melakukannya. Katakan padaku. Aku akan selesaikan masalah ini untukmu sekarang.
Seorang teman sekelas wanita di sebelahku menatapku dengan serius. Teman sekelas. Apakah tuan muda tertua yang Anda sebutkan Song Jingnian? Saya terkejut. Via mengangguk, ya bagaimana kamu tahu itu? Teman sekelas wanita itu tersenyum tak berdaya. Tidak ada penjelasan karena berbagai alasan. Benar saja cukup. Ini lagu Jingnian. Itu membuat serikat mahasiswa mereka tak tertandingi. Tuan muda sakit kepala. Namun, ada kepala sekolah yang melindungi keluarga. OSIS mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Lagu Jingnian. Postur asli kepala sekolah untuk melindungi anak sapi menghilang dalam sekejap. Mahasiswa Gu, bisakah Anda memberitahu kepala sekolah proses detailnya? Meskipun latar belakang keluarga lebih. Keluarga Song Jingnian tidak tahu berapa kali lebih besar. Tapi keluarga Song juga memiliki 5% saham di sekolah. Tak satu pun dari keduanya bisa tersinggung. Setelah Anda menyinggung perasaannya. Kepala sekolah ini mungkin harus berkemas keesokan harinya. Siap untuk berangkat. Saya memiliki dendam pribadi dengannya, Song Jingnian. Jadi ketika dia melihat saya, dia mencoba memukul saya. Tapi dia tidak bisa menyentuhku. Jadi dia membuat pakaianku seperti ini. Kepala sekolah mengangguk. Aku menarik napas di hatiku. Jantung yang akan melompat keluar dari dadaku ketakutan. Akhirnya jatuh kembali. Dia mengambil gelas air dan meminum tekanan air. Lalu aku berkata dengan samar bahwa aku tidak terluka. Tapi dia ditampar lagi olehku. Aku menendangnya lagi. Cina klasik. Kepala sekolah hampir mati tersedak karena air di mulutnya. Menggambar selembar kertas. Ia menepuk-nepuk dadanya sambil mengelap mulutnya. Setelah akhirnya bisa bernafas dengan normal. Kepala sekolah menatapku kaget, tercengang. Anda menghapusnya selama beberapa tahun dan masih mengatakannya kemudian. Kepala sekolah terlalu takut untuk berbicara. Aku menganggukkan kepalaku, ya. Dia juga mengancam akan membunuhku. Tapi aku tidak takut sama sekali. Belum pasti siapa yang akan membunuh siapa. Kepala sekolah menatapku dengan gugup. Berjaga-jaga. Bahkan bernapas akan menjadi tidak lancar, jadi teman sekelas Gu. Bagaimana Anda akan menyelesaikan masalah ini? Saya kira tidak demikian. Bagaimana? Tentu saja, saya akan menyelesaikannya sendiri. Tidak perlu memberitahu orang tua tentang hal semacam ini. Kepala sekolah menghela nafas lega. Akhirnya menertawakan kalimat itu. Kemudian Anda bisa menyelesaikannya sendiri. Aku percaya. Anda pasti bisa menangani ini dengan baik. Namun, begitu suara itu jatuh. Kepala sekolah mengerutkan kening lagi. Gui Chen telah menyelesaikannya di sini. Tapi bagaimana dengan Song Jingnian? Tekan kuil dan ucapkan sungai bambu. Kamu bisa mengajak teman sekelas Gu untuk mendapatkan satu set seragam sekolah lagi. Wenyan Zusi berkata, oke, kepala sekolah. Kalau begitu teman sekelas Gu, ayo pergi. Aku menganggukkan kepalaku. Di koridor, Zusi bertanya pada teman sekelasku. Tahun senior sekolah menengah adalah tahun yang kritis. Kenapa kau memilih pindah saat ini? Saya merentangkan tangan saya dan mengatakan itu diatur di rumah. Zusi mengangguk dan berkata begitu. Anda sangat dipersilakan di ranjang kematian kami. Saya seorang siswa di sekolah. Hui Ning Zusi. Di sisi lain, di kelas 2. Song Jingnian memiliki wajah gelap. Dan Kezhen kembali ke kelas. Suanting berbalik. Dia menatap Qin Ruyan yang duduk di barisan belakang. Sepertinya tahun berikutnya SMA. Akan menarik. Qin Ruyan duduk di kursinya. Matahari keemasan menyinarinya. Senyum yang membuat sudut bibir terlihat sangat hangat. Ya, Suanting ragu-ragu untuk waktu yang lama. Tanya Ruyan. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Hati Ruyan tetap tersenyum di sudut bibirnya. Oke? Apakah Anda karena Shen Qingyue? Itu sebabnya dia mengincar Gui Chen. Faktanya, Suanting pada dasarnya sudah bisa menentukan. Tapi saya masih tidak ingin bertanya pada Xin Ruyan. Sudut bibir yang dalam. Tersenyumlah ya. Aku memperhatikannya. Di luar di lorong. Saya sudah bisa mendengar suara di kelas. Saat ini, kelas adalah karena kepulanganku. Diam dalam sekejap. Mereka semua menatapku. Aku juga dengan cepat merasakan sepasang Song Jingnian.
Saya tidak sabar untuk memisahkan diri. Aku memiringkan kepalaku. Dia menarik bibirnya ke Song Jingnian dengan provokatif. Secara logika, dengan karakter Song Jingnian, ini bergegas untuk merobek saya sekarang. Kenapa kau tidak datang? Aku benar. Seseorang memang mengatakan sesuatu kepada Song Jingnian. Orang itu adalah Kezhen. Dia memberitahu Song Jingnian. Seseorang melihatnya hari ini. Dia datang dengan mobil Shen Qingyue. Saya juga makan sesuatu di mobil Shen Qingyue. Saya khawatir hubungan dengan Shen Qingyue tidak dangkal. Dia menasihati Song Jingnian. Sebelum saya menyelidiki asal-usul saya dengan jelas. Jangan sentuh aku untuk saat ini. Song Jingnian ada di sekolah. Satu-satunya orang yang tidak berani memprovokasi adalah Shen Qingyue. Secara alami, dia harus menahan kebenciannya terhadapku. Singkirkan itu. Mereka juga mengirim seseorang untuk menyelidiki saya. Saya melihat Guruji, di mana saya duduk. Guruji melihat sekeliling di dalam kelas. Saya menemukan bahwa hanya ada cinta di sisi saya. Ada tempat. Tapi Guruji tahu. Posisi di sebelah Ruyan. Jangan pernah mengizinkan siapapun untuk melakukannya. Tapi meski begitu, Guruji masih menyimpan sedikit harapan. Tanya cinta seperti asap. Teman sekelas Ruyan. Bisakah teman sekelas Gu duduk di sebelahmu? Kelas tiba-tiba menjadi lebih sunyi. Apakah Guruji tidak sabar? Dia benar-benar berani membiarkan teman sekelas Gu duduk di sebelah Ruyan King. Bukannya aku tidak tahu kalau Song Jingnian menyukai cinta seperti asap. Seorang gadis menyela teman sekelasnya yang begitu tampan. Jika Ruyan setuju, pengikut kecil Song Jingnian mencibir. Dia tertawa sinis. Apakah dia tampan seperti saudara kita? Tidakkah King Ruyan akan membiarkan Gu Yuchen duduk di sebelahnya? Jika Anda melakukannya, saya akan memberi Anda langsung. Sampo Hanstan siaran. Song telah dalam suasana hati yang buruk selama beberapa tahun. Setelah mendengar bisikan semua orang, lubuk hatiku menjadi gelisah. Dia menampar meja dengan keras. Tiba-tiba kelas terdiam. Tidak ada yang berani berbicara lagi. Mereka yang bisa disukai oleh Song selama beberapa tahun takut sial. Saya tidak tahu orang seperti apa. Saya ingin melihat ke arah posisi di mana cinta itu seperti asap. Karena hanya ada cinta seperti asap di kelas, dan ada ruang di sisimu. Jadi aku akan. Saya menemukannya dan duduk di baris terakhir dalam cinta seperti asap. Saya tercengang lagi. Itu dia, bukan aku malam itu untuk menemukan Shen Qingyue. Apakah Anda memukul seseorang? Dia juga ada di kelas ini. Namun, ketika semua orang berpikir, saat Qin Ruyan akan menolak. Siapa yang tahu bahwa Qin Ruyan menyapa sambil tersenyum? Saya memiliki beberapa keraguan. Bukankah kau bilang tak ada yang bisa melakukannya? Qin Ruyan menarik kursi di sampingnya. Lihat aku dan katakan ayolah. Teman satu meja baru terkejut pada saat yang sama. Lihat itu dan katakan. Anak laki-laki yang ingin keramas terbalik hidup. Anak laki-laki tidak berpaling dan mulai berbaring di atas meja dan berpura-pura mati. Para siswa memutar mata mereka di hati mereka. Aku menatap King Ruyan dan berkedip. Ini pertama kalinya aku bertemu. Seorang gadis yang tersenyum dan merasa begitu hangat. Tidak seperti seseorang di kelas sebelah. Itu tidak benar. Kenapa aku memikirkan sisi Shen Qingyue? Lebih baik pergi ke tempat dudukmu. Namun, saat aku akan mengambil lompatan. Saat langkah kaki menuju ke posisi. Aku melihat Song Jingnian menatapku dengan mata yang ekstrim. Aku mengabaikannya. Letakkan tas Anda di atas meja dan duduklah. Qin Ruyan berkata kepadaku di bawah mata semua orang. Aku tak menyangka murid pindahan itu kau. Pada saat ini, semua orang berseru, saya kehilangannya. Gu Yichen ini tidak hanya mengenal Shen Qingyuan. Apakah Anda masih mengenal Qin Ruyan? Aku cemburu. Untuk bisa begitu dekat. Dua lelucon terbesar di sekolah kami. Aku malu. Dekat dengan cinta seperti asap. Gunakan hampir hanya. Ada suara yang bisa kita dengar berkata. Jangan katakan kesalahpahaman seperti itu, oke? Itu menjadi seperti asap dan menatapku dengan lancar untuk sementara waktu. Dia mengangguk dan tersenyum dan mengiyakan. Song Jingnian kaget. Bagaimana Anda bisa seperti asap? Bagaimana Anda bisa tersenyum padanya dan begitu ramah? Untuk sementara.
Tumpukan kemarahan di hati Song Jingyan pecah seketika. Lihat guruji di podium, Anda tidak harus pergi ke kelas. Saya akan mengirim WeChat ke kepala sekolah sebentar lagi. Biarkan dia memecatmu. Pergi dari hadapanku sekarang juga. Menyelesaikan. Song Jingyan bangkit dan menendang mejanya. Keluar kelas. Li Qian sepertinya takut terjadi sesuatu pada Song Jingyan. Cepat dan kejar Song Jingyan. Aku terkejut. Bukankah itu hanya satu lokasi? Perlu mempertahankan gelarmu seperti ini. Ini terlalu banyak. Guruji berdiri di sana di podium menelan suaranya. Kedua matanya merah karena kemarahan Song Jingyan. Tapi kemasi barang-barangmu dengan cepat. Keluar kelas. Terjadi keributan di kelas. Yang lainnya. Ini adalah guru pertama yang diambil Song Jingyan. Tidak ingat. Bagaimanapun, pasti ada 2 digit. Gurunya sudah pergi, tidak ada yang peduli dengan kita. Mengapa Anda tidak membuka hitam dengan kemuliaan? Oke. Musim akan segera berakhir. Saya harus mendapatkan nilai dengan cepat. Kecuali saya pikir Song Jingyan sakit. Juga sangat bersalah. Lagi pula, Song Jingyan adalah karena dirinya sendiri. Saya baru saja mengusir guruji. Saya mengeluarkan ponsel saya dan mengirim WeChat ke kepala sekolah. Selesai kelas, aku bangkit dan keluar dari kelas. Siap untuk pergi ke kepala sekolah lagi. Karena kepala sekolah sampai sekarang. Saya belum membalas WeChat saya. Tiba-tiba ditemukan. Song Jingyan bersandar di pagar koridor. Meneriakiku dengan nada angkuh. Gu Yichen, kemarilah. Aku berbalik dan menatap Song Jingyan dengan tidak sabar. Kau mau mati atau bertarung? Ketika siswa di sekitarnya mendengar kata-kata itu, mereka semua mengepung. Song Jingyan masih mengangkat dagunya dan menatapku. Apa hubunganmu dengan Shen Qingyue? Benar-benar pacarnya. Mengatakan Song Jingyan melalui celah-celah di kerumunan. Dia melirik ke jendela biasa. Shen Qingyue sedang mendengarkan lagu dengan earphone. Menggambar-gambar jika demikian. Shen Qingyue tidak mungkin. Dia hanya duduk di sana dan tidak bergerak. Seharusnya sudah lama keluar. Tapi bagaimana dengan malam itu? Yang paling mengganggu saya adalah saya tidak melakukan kesalahan. Yang lain berbicara kepada saya dengan nada tidak sabar. Ini akan membuatku merasa sangat gelisah tiba-tiba. Anda ingin tahu banyak tentang hubungan saya dengan Shen Xingyue? Tanyakan sendiri padanya. Tanyakan padaku apa yang harus dilakukan. Song Jingyan tercengang. Aku tersenyum dan tidak berani, kan? Tapi karena kamu. Saya benar-benar ingin tahu tentang hubungan saya dengan Shen Qingyue. Bukan tidak mungkin untuk memberitahumu. Mata Song Jingyan berbinar. Di bawah tatapannya yang penuh harap. Saya berkata kepada teman sekelas laki-laki di sebelah saya. Anda pergi ke kelas 1 dan bantu saya memanggil Shen Qingyue keluar. Para siswa tercengang. Aku menelepon Shen Qingyue secara tidak langsung, kan? Teman sekelas laki-laki awalnya sangat tertarik untuk menonton pertunjukan. Tapi kakiku sangat takut dengan kata-kataku. Gemetar untuk mengatakan aku tidak berani. Dan aku tidak bisa berkata-kata. Melihat teman sekelas laki-laki tanpa daya. Saya meminta Anda untuk meneleponnya. Aku tidak memintamu untuk memotongnya dengan pisau. Apa yang harus ditakuti? Anak laki-laki itu takut untuk mengatakan. Karena Shen Suehua. Dia tidak suka orang di dekatnya kecuali teman-temannya. Aku juga yakin. Saya akan menyebutnya sendiri. Aku berbalik dan berjalan menuju kelas 1. Beri jalan untukku di keramaian. Song Jingyan menatapku dengan gugup. Mungkinkah Gu Yichen benar-benar bisa memanggil Shen Qingyue keluar? Datanglah ke pintu belakang kelas umum. Saat aku hendak memanggil Shen Qingyue keluar. Pikirkanlah, sikapnya harus lebih baik. Jadi saya menyesuaikan suasana hati saya. Gunakan nada terbaik. Dia berteriak pada Shen Qingyue. Shen Qingyue keluar sebentar. Shen Qingyue terus melukis. Sengaja abaikan aku. Wen Mumu memandang Shen Qingyue tanpa daya. Hei, tuan kecil dari keluarga Gu memanggilmu. Shen Qingyue menanggapi dengan samar. Aku mendengar Wen Mumu menatap Shen Qingyue. Apakah itu ilusinya? Kenapa dia tampak dari kedalaman mata Qingyue? Melihat senyuman. Sekelompok orang di luar yang menyukai bajie Song Jingyan pada hari kerja. Dan dia mulai mengejekku.
Aduh halo. Begitu percaya diri di masa lalu untuk menemukan seseorang Shen Suehua. Tapi Shen Suehua sama sekali tidak menghiraukannya. Saya pikir saya bisa datang dengan mobil Suster Shen. Sekolah itu luar biasa. Beri warna dan mulailah mewarnai ruangan. Sinisme di telingaku. Semua tuli. Saya sangat marah sehingga saya memanggilnya. Dia tuli secara selektif. Beri dia wajah tapi dia tidak memberikan dirinya sendiri. Aku menarik napas. Nada suaranya sudah mulai buruk Shen Qingyue. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Anda tidak bisa keluar.